Tank tempur utama atau MBT, yaitu yang menggabungkan meriam besar, perlindungan tebal, dan mobilitas yang cukup untuk melintasi berbagai medan yang ada di medan perang adalah ikon peperangan modern. Tank-tank ini pertama kali muncul pada awal Perang Dingin, ketika militer meninggalkan pembagian antara tank ringan, sedang, dan berat demi desain serba bisa. Sejak saat itu, mereka menjadi tulang punggung kekuatan darat, menggelegar melintasi padang pasir, bersembunyi di hutan, dan merayap di jalan-jalan kota yang sempit. Namun tidak semua MBT setara, jadi hari ini kita akan mengurutkan mereka sesuai dengan posisi mereka di tahun 2025. Tapi tidak semuanya, perlu diingat. Ada terlalu banyak tipe yang kurang dikenal atau kurang penting untuk dimasukkan. Tapi kami akan memberikan gambaran yang mewakili agar Anda bisa memahami situasi global secara menyeluruh. Kriteria peringkat. Pertama, demi transparansi, mari kita jelaskan dengan tepat bagaimana kita akan menilai tank-tank ini. Karena ini bukan sekadar adu kartu. Tank dengan angka terbesar di samping senjata atau tenaga kuda tidak otomatis menang hari ini. Sebagai gantinya, kita akan menilai berdasarkan relevansi di medan perang modern. Siapa yang melihat lebih dulu? Siapa yang menembak lebih dulu? Siapa yang lebih dulu menghancurkan lawan, paling baik menjaga keselamatan awaknya, dan bisa terus dioperasikan oleh tentara sungguhan di dunia nyata. Oleh karena itu, kita hanya akan melihat tank-tank yang benar-benar masih aktif digunakan sampai saat ini, dengan awak yang siap, suku cadang tersedia, dan jalur pelatihan yang berjalan. Prototip yang secara teknis sudah diterima untuk dinas, tapi jumlahnya hanya 3 unit dan sejenisnya. Itu tidak akan dihitung hari ini. Dan agar lebih mudah dipahami, kami membagi tank-tank ini ke dalam 4 tingkatan yang berbeda, yaitu tingkatan atas, tingkatan menengah, tingkatan bawah, dan juga 1 tingkatan bonus tambahan yang akan kita bahas nanti. Jadi kamu sudah paham maksudnya, dan karena kamu tidak mengklik ini untuk mendengar kami bertele-tele soal metodologi, tapi untuk mendengar kami membahas mesin perang keren, mari kita sudahi saja penjelasan pendahuluannya dan langsung mulai. Tingkatan atas. Hanya ada 1 tank yang akan menempati posisi teratas di sini, dan itu adalah K2 Black Panther dari Korea Selatan, sebuah tank MBT yang, tanpa pengecualian, kemungkinan besar adalah yang terbaik yang saat ini digunakan. Ini bukan prototipe yang menjanjikan segalanya. Ini bukan model pajangan mengilap yang hanya menunjukkan seperti apa nantinya. Ini adalah kendaraan tempur sungguhan yang sudah beroperasi dengan kru yang terlatih penuh, suku cadang yang melimpah, dan banyak calon pelanggan ekspor yang mengantre untuk mendapatkan kesempatan memilikinya sendiri. Ini juga merupakan tank yang dibangun untuk menghadapi realitas pelik di semenanjung Korea. Bukit-bukit yang sangat curam, jarak pandang yang pendek, dan pertempuran dengan tetangga sebelah yang sudah jelas. Itu yang diperkirakan akan berpindah-pindah antara jalan raya yang panjang dan mulus, serta sawah berlumpur secara cepat dan berulang kali. Untuk contoh spesifik bagaimana tank ini dibangun untuk semua itu, perhatikan sistem suspensinya. Unit suspensi semi-aktif pada lengan ayun dipasangkan dengan sistem penegang trek dinamis. Pada dasarnya, alih-alih batang torsi lama yang melintang di badan tank, setiap lengan roda membawa penyangga dinamis berukuran kecil yang bisa Anda kendalikan secara khusus. Ini memungkinkan pengemudi mengubah posisi tank secara langsung, menundukkan hidung tank untuk menurunkan laras meriam, merendahkan seluruh tank untuk menurunkan siluet, atau memiringkan tank ke lereng sehingga bidikan dan kru tidak harus melawan kemiringan bukit. Bagian semi-aktifnya juga bukan sekadar hiasan. Seluruh sistem ini bereaksi secara otomatis terhadap kondisi medan dan juga terhadap input manual dari pengemudi. Kekuatan tembak berasal dari meriam utama CNO 8 kaliber 120 mm yang berkat autoloader model Battlestar dapat menembakkan peluru dengan kecepatan maksimum 15 peluru per menit setidaknya menurut angka yang paling sering disebutkan. Astaga, itu berarti setiap 4 detik sekali. Meriam ini juga dilengkapi dengan stabilisasi 2 bidang, yaitu tidak terganggu oleh goyangan naik turun, bidang pertama, maupun goyangan ke samping, bidang kedua. Namun kemampuan yang satu ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang langka, dan pada dasarnya sudah menjadi standar sejak tahun 1960-an. Dengan tank-tank seperti Amerika, M60A1 Inggris, Centurion Mark 10, dan Soviet T-62 semua variannya, mendorongnya menjadi fitur standar. Saya hanya ingin mengatakan ini sekarang supaya jelas. Anggap saja setiap tank yang kita bahas di video hari ini memiliki fitur ini, kecuali jika kami menyatakan sebaliknya. Dan untuk segera meluruskan kesalahpahaman yang umum, selagi Anda di sini, CNO8 bukanlah turunan dari keluarga Jerman RH120. Kami tahu memang tampilannya sangat-sangat mirip, tapi sebenarnya CNO8 dikembangkan sendiri di dalam negeri oleh Agency for Defense Development dan Hyundai. Ya, Hyundai yang sama yang membuat mobil dengan harga terjangkau. Dan itu terjadi antara tahun 2003 dan 2008. Dan mengenai apa yang keluar dari ujung senjata tersebut, peluru utamanya adalah K279 APF SDST. Senjata ini menembakkan anak panah tungsten yang konon dapat menembus 700 mm baja homogen canai, pada dasarnya pelat baja biasa,
dari jarak 2 km, yang mana seperti yang akan kita lihat seiring berjalannya episode, memang sangat bagus. Ada juga K277 hit MBD yang mampu menembus sekitar 600 mm pada jarak yang sama. Dan mungkin yang paling menarik dari semuanya, munisi serangan atas pintar Korea 2 atau K-Star M2. Yang secara singkat adalah peluru serangan atas yang ditembakkan dari meriam dan fire and forget. Proyektilnya diluncurkan ke titik yang telah ditentukan, kemudian melepaskan submunisi dengan sensor terpadu yang melambat dengan parasut drogue dan parasut autorotasi. Menggunakan radar gelombang milimeter yang dipadukan dengan inframerah untuk berputar, memindai, dan mengonfirmasi target lapis baja. Dan kemudian menembakkan pelapis tantalum, penetrator yang dibentuk secara eksplosif langsung ke bawah menembus atap. Yang terdengar sangat rumit dan keren. Dan itu juga bisa dilakukan pada jarak hingga 8 km dengan jarak minimum 2 km. Untuk sensor, K2 memiliki semua yang bisa diinginkan oleh seorang komandan tank modern. Sistem kendali tembaknya sepenuhnya digital, mampu secara otomatis mendeteksi dan melacak target, serta memberikan tampilan pada pencitra thermal khusus penembak dan juga pada alat bidik panoramik komandan. Jadi jika satu awak melewatkan sesuatu, kemungkinan besar yang lain tidak akan. Namun, perangkat terbaik dari semuanya adalah perlindungan hard kill milik K2 atau secara lebih luas, sistem perlindungan aktifnya atau APS. Jika Anda bertanya-tanya, APS adalah seperangkat sensor dan tindakan balasan yang mampu mengalahkan ancaman yang datang sebelum mengenai kendaraan. APS juga hadir dalam dua jenis. Sistem hard kill yang telah disebutkan sebelumnya secara fisik mencegat dan menghancurkan atau membelokkan peluru yang datang. Mereka dapat mencegat proyektil dan menghantam hulu ledaknya di udara. Dan sistem soft kill yang tidak menembak jatuh apapun, tetapi mencoba untuk membingungkan, membutakan, atau mengelabui senjata yang datang. Laser dazzler, jammer, spoofing, pengabur, hal-hal seperti itu. Perlengkapan dasar K2 terutama adalah rangkaian soft kill yang terdiri dari sensor peringatan pendekatan rudal ditambah asap multispektral otomatis. Asap yang dapat menghalangi cahaya tampak, inframerah, dan beberapa pita pencari laser. Namun beberapa K2 juga dilengkapi dengan Korean Active Protection System, sebuah sistem hard kill buatan dalam negeri yang kabarnya dapat mendeteksi proyektil yang masuk pada jarak 100 hingga 150 meter dan menghancurkannya pada jarak 10 hingga 15 meter. Tidak ada angka resmi mengenai berapa banyak yang telah dipasangi sistem tersebut, tetapi dengan melihat foto-foto terbaru, Anda dapat dengan cepat menyimpulkan bahwa hanya sebagian kecil yang memilikinya. Dengan varian K2IX yang akan datang, direncanakan akan menggunakan sistem ini sebagai standar. Dan berbicara tentang hal-hal yang menjaga kru tetap hidup, ada lapisan baja. K2 menggunakan paket komposit modular pada bagian pipi turret tanpa bukaan kaca, pelindung samping yang tebal, dan spoiler yang memadai. Hal-hal yang menghentikan potongan lapisan baja yang terlepas saat terkena benturan agar tidak terlempar ke arah kru dan mengenai mereka. Dengan amunisi juga dipisahkan di bagian belakang. Panel pelepas ledakan yang merupakan titik lemah yang sengaja dibuat pada lapisan baja untuk mengarahkan ledakan dari detonasi internal ke atas dan keluar dari tank, bukan ke arah kru. Seluruh skema perlindungan ini juga dapat diperkuat dengan pelindung reaktif eksplosif tambahan atau kit ERA, di mana ERA adalah lapisan baja yang menggunakan muatan peledak kecil untuk mengganggu dan melemahkan proyektil yang masuk. Sekarang K2 bukanlah tank yang tak terkalahkan, tidak ada yang seperti itu, tetapi tank ini sangat-sangat sulit untuk dihancurkan. Dan yang terpenting, jika sampai dilumpuhkan, desainnya tetap menjaga keselamatan kru, memberi mereka jalan keluar alih-alih menjadi tugu peringatan. Mobilitasnya juga tidak diabaikan. Model awal menggunakan mesin MTU 88-3 buatan Jerman dengan transmisi Reng. Tetapi Seoul kemudian mengembangkan paket penggeraknya sendiri, yaitu DV27K dan IST15K, yang memberikan tenaga sebesar 1.500 tenaga kuda terlepas dari variannya. Untuk kendaraan seberat 56 ton sial, itu berarti bisa melaju 70 km per jam di jalan raya dan 50 km per jam di medan off-road. Sebagai informasi untukmu, K2 juga menjadi pilihan tank bagi Polandia sekarang, setelah negara itu secara ekonomi sudah maju dan bisa membeli apapun yang diinginkan. Dengan Polandia menjadi satu-satunya pelanggan ekspor saat ini. Kontrak pertama mereka yang ditandatangani pada tahun 2022 membeli 180 unit K2 untuk pengiriman cepat hingga tahun 2025. Dan kemudian pada bulan Agustus di tahun yang sama, kesepakatan kedua untuk 180 tank lagi ditandatangani, yang akan membuat pengiriman berlangsung hingga tahun 2030. Sebagian dari batch kedua itu akan diproduksi secara domestik sebagai K2PL, dengan produksi dijadwalkan mulai tahun 2026. Jika semuanya dijumlahkan, Polandia yang memiliki 160 unit dalam inventaris per September 2025, memiliki opsi untuk meningkatkan jumlah ini hingga sekitar 1.000 unit, yang tidak buruk mengingat bahkan Korea Selatan sendiri hanya memiliki 410 unit. Tapi sekarang mari kita lanjut ke tank nomor 2, Type 10 dari Jepang. Seperti K2, tank ini dirancang untuk lingkungan yang sangat spesifik, yaitu Jepang tentu saja. Sebagai hasilnya, Type 10 dibentuk oleh kondisi infrastruktur Jepang. Banyak jembatan di daerah terpencil dengan kekuatan yang kurang optimal,
Dan mungkin juga saluran drainase air hujan kecil yang sangat digemari oleh para perencana kota Jepang. Keduanya tentu tidak akan senang jika tank tempur utama seberat 70 ton melintasinya. Oleh karena itu, Type 10 memiliki bobot ringan hanya 44 ton. Hampir tidak ada apa-apa. Dengan perlengkapan standar, itu 20% lebih ringan dari K2 menurut perhitungan kasar, dan jauh lebih ringan dibandingkan beberapa tank yang akan kita lihat nanti. Ada beberapa tank yang benar-benar besar. Type 10 juga dilengkapi dengan suspensi hidropneumatik, dan seperti rekan Koreanya, suspensi ini dapat disesuaikan untuk ketinggian serta bisa miring ke depan dan ke samping. Semua itu bisa dilakukan secara langsung, baik secara otomatis oleh komputer atau secara khusus oleh pengemudi. Namun satu hal yang tampaknya lebih buruk daripada K2 adalah tenaga mesin yang dihasilkan. Tenaganya 1.200 tenaga kuda dibandingkan dengan 1.500. Namun kami tekankan kata tampaknya, karena berkat bobot Type 10 yang lebih ringan, mesin diesel Mitsubishi yang dipasang di dalamnya masih bisa dengan mudah mendorongnya hingga kecepatan tertinggi 70 km per jam di jalan raya. Kekuatan tembak berasal dari meriam tank 120 mm yang dikembangkan secara lokal untuk Type 10. Setidaknya begitu cara kami menerjemahkannya, tapi rasanya agak kaku. Mungkin kita bisa memberinya nama yang keren. Diproduksi oleh Japan Steel Works, meriam ini menggunakan autoloader model Bastel yang sangat cepat sehingga dalam kondisi ideal dapat menembakkan satu peluru setiap 3,4 detik atau 17,6 peluru per menit. Itu mungkin belum berarti banyak bagi Anda sekarang, tapi seperti yang akan Anda lihat saat kita membahas daftar hari ini, itu benar-benar sangat cepat. Maksud saya, ini adalah tank yang menembakkan peluru tank setiap 3,5 detik. Astaga. Meriam ini juga sudah dilengkapi dengan semua perlengkapan yang Anda harapkan di kelas ini. Sistem kendali tembak digital modern, teropong penembak dengan pencitraan termal, dan pengukur jarak laser yang aman untuk mata, teropong panorama independen komandan dengan pencitraan termal, komputer balistik kelas atas untuk menghitung semuanya, semua perlengkapan canggih itu. Perlindungannya juga sangat baik. Lapisan armornya terbuat dari komposit modular canggih dengan perlindungan spol, ditambah paket samping dan rok tambahan yang dipasang untuk penugasan dengan ancaman lebih tinggi. Namun, yang tidak dimilikinya adalah ERA dan APS Hard Kill. Yang pertama, murni soal doktrin. Pasukan bela diri Jepang, militer Jepang, menekankan tempur infanteri yang sangat terkoordinasi dengan kendaraan lapis baja mereka. Dan karena itu, mereka tidak menyukai ide panel yang meledak di tank mereka karena alasan yang jelas. Sebagai gantinya, mereka memilih untuk memastikan bahwa lapisan baja komposit dasarnya benar-benar efektif. Namun, masalah tidak adanya sistem pelindungan aktif hard kill masih dalam proses pengerjaan. Setidaknya menurut Kagamoto Kenji, seorang mantan perwira yang berbicara dengan J-Defense. Ia mengklaim bahwa para petinggi militer Jepang sedang memperdebatkan sistem mana yang akan dipilih saat ini. Yang tidak akan Anda temukan di Type 10 adalah peluru yang segila KSTAM-2 milik Korea Selatan. Ya, Type 10 memiliki peluru APF, SDS, dan HIT yang sangat solid. Dan memang ada pembicaraan tentang amunisi airburst yang dapat diprogram yang sedang dikembangkan, tetapi belum ada yang terrealisasi. Dalam penggunaan Fire and Forget, peluru ini menjatuhkan penetrator melalui atap kubah dari jarak 8 km. Itu benar-benar bocoran yang luar biasa. Namun, di mana Type 10 benar-benar unggul adalah pada bagaimana tank ini memang dibangun untuk medan perang digital sejak awal. 10NW, Command Control Communications, Computers, and Intelligence, atau 4CI, berarti satu peleton Type 10 dapat berbagi data penargetan, peringatan ancaman, dan umpan sensor secara waktu nyata. Bukan hanya satu sama lain, tetapi juga dengan infanteri dan unit pendukung. Dalam praktiknya, hal itu mengubah tank menjadi sebuah simpul dalam jaringan kekuatan tembak yang lebih luas. Memungkinkannya melihat lebih jauh, bereaksi lebih cepat, dan menghantam lebih keras daripada yang disarankan oleh spesifikasi di atas kertas saja. Ngomong-ngomong, K2 juga memiliki kemampuan seperti itu. Kami hanya kehabisan waktu untuk membicarakannya. Dan memang, begitu pentingnya hal ini, sehingga beberapa orang menganggap K2 dan Type 10 sebagai satu-satunya MBT generasi keempat yang saat ini sedang digunakan. Namun, harap perhatikan kata beberapa. Karena konsep MBT generasi keempat sendiri ternyata merupakan topik yang cukup sensitif. Pada dasarnya, istilah itu sendiri pertama kali diciptakan oleh Stephen Sewell pada edisi majalah US Army Armor tahun 1998. Namun, dia memberikan batasan tahun yang ketat sebagai definisinya. 1920 hingga 1945 untuk yang pertama, 1961 hingga 1980 untuk yang ketiga, dan seterusnya. Dan kerangka seperti itu hanya bertahan sekitar 5 menit saja, karena tentu saja setiap negara mengembangkan tank mereka dengan cara yang berbeda.
untuk alasan yang berbeda dan pada waktu yang berbeda pula. Sebaliknya, saat ini, definisi yang sebenarnya digunakan didasarkan pada teknologi tank dan dengan demikian kemampuannya, berdasarkan definisi singkat dari Tim Studi Dewan Ilmu Pengetahuan Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 2019, yang kurang lebih sesuai dengan bagaimana istilah tersebut biasa digunakan. Tingkat keselamatan kru yang tinggi melalui pemisahan internal, kubah tanpa awak atau semi tanpa awak dengan pemuat otomatis, sistem pelindungan aktif hard kill terintegrasi, dan era canggih, serta arsitektur jaringan yang sangat terdigitalisasi. Seperti yang sudah kami katakan, topik ini memang sensitif dan sangat diperdebatkan. Direktorat Konsep Strategis Darat Kanada misalnya hanya mengakui 3 generasi MBT. Dan demikian pula, banyak analis Eropa lebih suka membicarakan desain saat ini versus generasi berikutnya daripada memberikan label urutan yang rapi. Tepatnya karena teknologi tidak berkembang secara serempak di semua negara. Bagaimanapun, sekarang setelah kita membahas topik penting itu, kami yakin Anda bisa melihat dengan jelas mengapa kami menempatkan Type 10 di bawah K2. Ini jelas merupakan MBT yang sangat-sangat bagus. Tidak diragukan lagi termasuk yang terbaik di dunia. Tetapi seperti keadaannya sekarang, setidaknya kemampuannya tampak sedikit lebih rendah. Tapi ada sudut pandang lain tentang hal ini. Keberhasilan ekspor atau kurangnya keberhasilan ekspor dalam kasus Type 10. Sementara itu, K2 telah mendapatkan satu pelanggan yang sangat antusias. Dan yang belum kami sebutkan sebelumnya, ada banyak calon operator potensial, termasuk Armenia, Mesir, Maroko, Rumania, dan Slovakia. Tidak ada yang menunjukkan minat pada Type 10. Beberapa orang mengatakan bahwa Jepang tidak bisa mengekspornya karena pembatasan pasca Perang Dunia II yang sepenuhnya melarang ekspor senjata. Tapi yang banyak orang lewatkan adalah pembatasan tersebut dicabut pada tahun 2014 ketika 3 prinsip tentang transfer peralatan dan teknologi pertahanan diadopsi. Dan ini semakin dilonggarkan pada Maret 2024. Situasi Jepang sekarang pada dasarnya sudah normal, dan dengan 3 prinsip tersebut, mereka bisa mengekspor senjata asalkan tidak melanggar perjanjian tertentu yang telah Jepang sepakati. Jadi benar, mereka bisa mengekspor Type 10, tapi tidak ada yang menginginkannya. Dan itu bukan karena tanknya sendiri lemah. Ini lebih merupakan perpaduan antara momentum dan kesesuaian kebutuhan. Pertama, Type 10 hanya pernah diproduksi dalam jumlah kecil untuk kebutuhan dalam negeri, tanpa jalur ekspor atau ekosistem dukungan yang siap digunakan. Pilihan desainnya, bobot yang lebih ringan, lapisan baja modular, suspensi hidropneumatik yang disesuaikan untuk jembatan dan jalan di Jepang, memang menyelesaikan masalah khas Jepang. Tapi bukan merupakan nilai jual yang jelas bagi pembeli yang menginginkan perlindungan maksimal dan bobot standar NATO. Selain itu, harga jualnya terlihat mahal dibandingkan dengan para pesaingnya. Data terbuka menempatkannya di kisaran harga tertinggi untuk tank tempur utama. Sementara pesaing seperti K2 atau Leopard 2 bekas datang dengan paket kesepakatan offset dan logistik yang sudah terbukti. Dan akhirnya, ketika Jepang melonggarkan aturan ekspornya pada tahun 2014 dan lagi pada tahun 2024, pasar global sudah dipenuhi dengan Leopard, Abrams, dan sekarang K2. Semua tank dengan jalur produksi yang sudah mapan, program pelatihan, dan paket dukungan yang sudah tersedia. Singkatnya, Jepang datang terlambat ke pesta yang sudah penuh. Dan sekarang, entry pertama dari Eropa, Leopard 2 legendaris. Dan izinkan kami memberitahu Anda, memilih Leopard 2 mana yang seharusnya kami bahas memang sulit, karena ada cukup banyak varian dari tank ini. Kami juga tidak bisa membuatnya sederhana dengan hanya memilih varian terbaru, yaitu varian A7. Karena bahkan di sana pun ada beberapa subvarian dan desain turunan lainnya. Sebagai contoh, ada 2 A7V varian terbaru yang paling banyak diproduksi, dengan 104 unit yang telah dikonversi dan dikirimkan hingga akhir 2023, serta 2 A7A1, yaitu satu batch berisi 17 unit A7V, dilengkapi dengan sistem trofi Harkill APS buatan Israel. Pada tahun 2024, ada juga 2 A8 model terbaru yang masih dalam tahap pengembangan, yang akan memiliki trofi sebagai perlengkapan standar. Dan karena mereka saat ini telah memesan 123 sistem trofi, diasumsikan juga bahwa kita akan melihat 123 unit A8 setidaknya untuk saat ini. Jadi kita akan menggunakan A7V saja, karena pada dasarnya kitalah yang menetapkan aturannya sendiri. Dan dengan demikian, apa sebenarnya yang dibeli Jerman untuk dirinya sendiri dengan A7V? Singkatnya, sebuah pembaruan besar-besaran dari legenda Perang Dingin. Meriamnya tetap menggunakan Rheinmetall 120 mm, tapi larasnya adalah model tekanan tinggi L55A1 yang lebih baru, yang menggunakan baja lebih kuat sehingga tekanan yang diizinkan juga lebih tinggi. A7V juga memanfaatkan kemampuannya untuk menahan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan pendahulunya dengan sangat baik, dengan peluru DM73 APF SDS ini. Sesuatu yang hanya bisa ditembakkan oleh L55A1 berkat toleransi tekanannya yang lebih besar. Yang menyebalkan, brosur penjualannya bukan bercanda, itu memang ada.
Tidak memberikan data penetrasi spesifik, tapi data umum seringkali tersedia. Sering disebutkan angka antara 650 hingga 760 mm yang dengan mudah menempatkannya di wilayah yang sama dengan K279. Yang kita lihat di awal bab tadi, jika tidak sama, mungkin bahkan lebih besar lagi. Selain itu, Anda juga punya peluru HE DM11 yang dapat diprogram, mungkin merupakan teknologi tercanggih dalam persenjataan A7V. Ini bukan untuk menghancurkan tank karena ini HE, tapi untuk target lunak dan benteng dengan bersifat serbaguna dengan 3 mode sekering. Airburst untuk pasukan yang berlindung atau drone, delay untuk menembus dinding dan bunker lalu meledak, dan point detonate yaitu meledak saat mengenai sesuatu. Itu saja untuk amunisi yang patut dicatat. Tidak buruk sama sekali, tapi seperti yang akan sering muncul di bab ini juga bukan custom kan? Untuk perlindungan, A7V menambahkan modul armor tambahan lambung yang sudah lama direncanakan dan susunan internal yang diperbarui. Dan dengan plat tambahan itu, beratnya menjadi 66,5 ton, menukar sedikit kecepatan puncak demi ketahanan frontal yang jauh lebih baik. Sekarang mari kita bicara tentang plat itu juga, karena seperti K2 dan Type 10A 7V menggunakan armor komposit, yang karena kita belum menjelaskannya, adalah sistem pelindungan berlapis yang menggabungkan berbagai material seperti baja, keramik, dan plastik untuk lebih baik menyerap dan membelokkan peluru yang masuk, bukan hanya baja saja. Ini juga pada dasarnya sudah menjadi standar saat ini. Jadi, seperti stabilizer 2 bidang, anggap saja setiap tank yang kita bahas menggunakannya, kecuali kami mengatakan sebaliknya. Tentu saja ada juga perbedaan dalam kualitas formula spesifik dari lapisan komposit, serta ketebalan yang berbeda-beda yang digunakan. Namun sayangnya, dalam ulasan seperti ini, ditambah lagi dengan fakta bahwa detail-detail dari perlengkapan terbaru masih cenderung sangat rahasia. Kita memang tidak bisa terlalu terjebak pada detail-detail spesifik tentang hal itu hari ini. Jadi, aturan umum yang akan kita gunakan hari ini adalah semakin banyak lapisan komposit, semakin baik, kecuali ada sesuatu yang sangat menonjol, baik atau buruk, dari formulasi lapisannya. Dalam hal itu, akan kami sebutkan dan pertimbangkan. Kembali ke A7V Tank, ini memiliki teknologi modern seperti biasanya. Thermal baru untuk penembak dan komandan, susunan perangkat penglihatan pengemudi yang sudah diperbaiki, serta komunikasi dan jaringan yang telah ditingkatkan. Tapi seperti yang sudah kami sebutkan, tidak ada APS hard kill pada model ini. Dan bicara soal hal yang tidak dimilikinya, itu adalah kesuksesan ekspor. Tidak ada, benar-benar tidak ada selain tentara Jerman yang membeli A7V. Anda mungkin melihat beberapa orang mengklaim bahwa Denmark membeli beberapa Lucin, tapi kami sudah menelusurinya dan ternyata tidak, mereka tidak membelinya. Mereka hanya membeli A7 biasa saja. A7V adalah peningkatan khusus untuk Bundeswehr. Namun, kami akan memberikannya hadiah hiburan, karena jika Anda melihat siapa saja yang pernah mengoperasikan Leopard 2 secara lebih luas, jawaban dari pertanyaan siapa yang pernah mengoperasikannya tiba-tiba menjadi ya. Secara keseluruhan, tempat ketiga yang layak untuk A7V, senjata yang hebat dengan potensi pengembangan, sistem bidik modern dan jaringan yang baik, lapisan baja yang tangguh, serta peta jalan peningkatan yang jelas. Ini adalah cara yang matang untuk melakukan modernisasi, mencari cara agar tetap relevan saat ini, lalu mengembangkan teknologi khusus tersebut ke pembangunan jangka panjang berikutnya. Dan sekarang menempati posisi keempat Makava dari Israel, khususnya varian Mark 4M. Tank ini juga dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang sangat spesifik, menghadapi tank-tank lain di hamparan gurun yang luas dan datar. Tapi juga, dan lebih khusus lagi, kondisi yang sangat berbahaya dan spesifik dari pertempuran di wilayah perkotaan, di mana pada dasarnya sudah pasti saat dikerahkan, tank ini pada akhirnya akan beroperasi di jalur Gaza, dan lingkungan perkotaan adalah kondisi terburuk yang bisa dihadapi sebuah tank. Setiap gang adalah garis tembak, setiap atap adalah tempat utama untuk melakukan penyergapan. Setiap warga sipil berpotensi melakukan pengintaian, dan yang paling buruk, pada dasarnya tidak ada ruang untuk bermanuver saat menghadapi semua itu. Jadi, secara alami, Mark 4M memiliki beberapa adaptasi khusus untuk menghadapi semua itu. Yang pertama dan paling jelas adalah tata letaknya. Sementara semua orang menempatkan mesin mereka di belakang, Makava justru menaruh mesin diesel V12 1500 tenaga kuda tepat di depan. Kenapa? Ya, itu jadi lapisan armor tambahan, bukan? Pasukan pertahanan Israel tahu bahwa dalam pertempuran di perkotaan maupun gurun, tembakan paling sering datang dari depan, dan dengan menaruh mesin di depan, sekarang ada lebih banyak logam di antara proyektil dan kru yang rentan, rapuh, serta mahal untuk diganti. Mesin dan bobot ini juga memberinya kecepatan puncak yang lumayan, meski bukan yang tercepat di kelasnya, yaitu 64 km per jam di jalan raya. Dan karena memindahkan mesin ke depan membebaskan ruang di bagian belakang, mereka juga bisa memasukkan kompartemen pasukan di belakangnya, menjadikan Mark 4M semacam MBT unik yang juga merupakan hibrida kendaraan tempur infanteri.
Untuk tujuan ini, mereka juga membuatnya benar-benar sangat besar, sehingga memungkinkan mereka untuk menampung pasukan di dalamnya dengan lebih nyaman. Dan karena sebuah gambar bisa menjelaskan 1000 kata, mari kita tidak memberitahu seberapa besar ukurannya, tapi tunjukkan saja dengan gambar model Merkava sebelumnya yang kami ambil di Museum Tank Kerajaan di Amman, Yordania. Proporsinya pada dasarnya sama dengan Mark 4M, dan sebagai referensi, itu adalah Challenger 1 Inggris di sebelahnya. Begitu juga, Mark 4M bukanlah sesuatu yang bisa disebut ringan, dengan berat tempur khas sekitar 65 ton yang biasanya disebutkan, dan beberapa sumber pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa sebenarnya beratnya sekitar 80 ton. Sebagian besar dari berat itu, seperti yang bisa Anda harapkan mengingat ukurannya, berasal dari lapisan baja. Dan Israel tidak berhemat dalam hal itu. Konstruksi dasarnya adalah paket komposit modular yang disebut lapisan baja Dortoleder, terdiri dari lapisan baja, keramik, dan bahan sandwich ajaib lainnya yang dirancang untuk menahan shape charge atau peluru penetrator kinetik. Jenis senjata yang persis akan ditembakkan oleh seorang pejuang Hamas dari ujung peluncur Yasin, yang efektivitasnya kurang lebih seperti kentut di terowongan angin. Mereka juga menggunakan pendekatan modular dengan panel-panel yang dibuat agar mudah diganti di lapangan. Karena bahkan lapisan baja terbaik pun pada akhirnya akan rusak jika terkena serangan yang cukup kuat. Dan mereka memastikan atapnya dibuat sangat tebal. Jadi apakah semua itu membuat Mark 4M terasa berat dibandingkan dengan MBT lainnya? Ya, memang begitu, benar sekali. Tapi manuver bukanlah prioritas utama bagi para desainer Israel. Mungkin hanya prioritas ke-50.000. Sebaliknya, karena jalur Gaza, mereka lebih mementingkan ketahanan, dan ketahanan. Dan berbicara tentang ketahanan, Mark 4M juga sudah dilengkapi dengan APS Hardkill sebagai standar. Dan tidak mengejutkan kalau orang Israel menggunakan sistem trofi buatan Israel. Ini memang mengejutkan, kami tahu. Karena kami tidak membahas secara spesifik saat membicarakannya, di A7V, sistem ini memiliki kemampuan intersepsi dengan jangkauan sekitar 10 hingga 30 meter. Dan karena jalur Gaza lagi, ini sejauh ini adalah sistem APS yang paling banyak diuji dalam pertempuran. Dan sistem ini benar-benar bekerja dengan sangat baik. Fitur lain untuk meningkatkan keselamatan termasuk pelapis spol dan kompartementalisasi internal untuk mencegah amunisi meledak akibat panas, serta slat skirt untuk memicu ledakan dini amunisi HIP. Kekuatan tembak disalurkan melalui meriam smoothbore MG 253 kaliber 120 mm, versi yang telah banyak ditingkatkan dari meriam yang sama yang telah digunakan Israel sejak tahun 1989. Tank ini memiliki sistem kendali tembak terdepan di dunia, dilengkapi dengan alat bidik termal dan penglihatan malam tercanggih, serta pada dasarnya semua fitur yang Anda harapkan dari tank di kelas ini, termasuk jaringan komunikasi. Namun amunisinya memang agak kurang jika dibandingkan dengan standar pada bab ini. Amunisi M332 dan M338 APF SDS yang mampu menembus sekitar 600 mm lapisan baja pada jarak 2 km. Amunisi M339A GTF adalah amunisi peledak tinggi yang meledak pada jarak yang sudah ditentukan, mirip seperti yang kita lihat pada DM11 sebelumnya dan amunisi M325 hit biasa. Lihat, maksud saya tidak ada yang terlalu inovatif di sini kan? Namun, tank ini bisa menembakkan rudal anti-tank berpemandu laser melalui larasnya yang dapat menjangkau hingga 8 km. Untuk ekspor, tidak. Kamu mungkin bisa membeli Merkava versi sebelumnya jika mau, tapi Mark 4M jangan harap bisa tanya ke Israel. Mereka hanya menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Bahkan, Merkava tua di Amman yang tadi kita sebutkan juga tampaknya jadi topik yang cukup sensitif. Meskipun sekarang orang Israel dan Yordania cukup akur, kalau dipikir-pikir, tetap saja banyak publikasi Israel yang khawatir soal risiko keamanan jika mereka memilikinya. Jadi, posisi keempat jatuh pada Mark 4M. Tanpa diragukan lagi, ini tank yang luar biasa dan kemungkinan besar yang terbaik di dunia dari segi keselamatan kru. Tapi apakah ini yang terbaik secara keseluruhan? Tidak, tank ini terlalu spesifik. Apakah ini tank terbaik di Israel? Ya, sudah pasti. Dan sekarang menempati posisi kelima, kebanggaan Amerika Serikat, M1 Abrams A2 SEP V3. Anggap saja ini adalah wujud paling sempurna dari resep favorit Amerika. Ambil body tank yang sudah terbukti tangguh dan sangat tahan banting, tambahkan kesadaran situasi yang luar biasa. Lalu hubungkan semuanya ke sistem saraf yang dipenuhi data. Bagian cerdasnya adalah hampir semua keajaiban tersembunyi di balik permukaan. Ini adalah Abrams yang kamu kenal, tapi dengan bagian-bagian penting yang ditingkatkan secara maksimal. Daya tembak duluan, meriam laras mulus M256 kaliber 120 mm. Ini adalah meriam yang sama yang sudah ada di dalam Abrams selama puluhan tahun. Tapi SIP-V3 terhubung ke data link amunisi yang memungkinkan kru memprogram peluru multiperan canggih XM1147 sebelum peluru itu keluar dari laras. Mode ledakan udara untuk parit dan drone. Mode tunda untuk tembok dan bunker.
atau mode detonasi titik standar untuk kendaraan. Ini adalah peluru yang sangat cerdas yang melakukan pekerjaan 3 peluru sekaligus. Dan yang terpenting, ini bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh Abrams versi lama. Padukan itu dengan akses ke peluru APFSDS batang panjang terbaru, dan hasilnya persis seperti yang Anda bayangkan. Cukup daya tembak untuk membuat lapis baja musuh babak belur, tapi sekarang dengan fleksibilitas yang jauh lebih besar terhadap target lunak, licik, dan yang bersembunyi. Namun, dalam sebuah kekurangan yang cukup mencolok, SIPV3 seperti semua Abrams tidak memiliki autoloader. Beberapa orang akan berpendapat bahwa ini sebenarnya bukan hal yang buruk, karena itu berarti ada satu komponen lebih sedikit yang bisa bermasalah. Dan autoloader yang dirancang dengan buruk bisa membuat tank menjadi sangat rentan. Namun bagi kami, mengingat keunggulan yang ditemukan pada autoloader yang diimplementasikan dengan baik, yaitu laju tembak yang lebih tinggi, terutama dalam jangka panjang karena faktor kelelahan, memungkinkan pengurangan jumlah kru, dan umumnya lebih tahan lama dibandingkan pemuat manusia, kami menganggap ketiadaan autoloader pada SCPV-3 sebagai sebuah kekurangan hari ini. Perlindungan adalah keunggulan utama Abrams sejak dulu, dan SCPV-3 sangat unggul dalam hal itu. Anda masih mendapatkan amunisi yang terpisah dalam rak berlapis baja dengan panel pelepas tekanan dan susunan komposit berat yang membuat kru M1 terkenal sangat sulit untuk dibunuh. Namun, SCPV-3 kemudian menambahkan lapisan penguatan pada bagian bawah dan atap, serta pelapis pol yang diperbarui, yang disesuaikan dari 2 dekade pengalaman menghadapi IED dan serangan dari atas. Namun yang paling penting, beberapa di antaranya sekarang juga dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif trofi tipe Hardkill. Menurut Leonardo DRS, distributor trofi di AS, 4 brigad tampaknya sudah memilikinya, yang menurut perhitungan terbaik kami berarti sekitar 350 tank individu. Sistem ini juga terintegrasi dengan jaringan digital militer Amerika saat ini. Jadi, satu peloton SEP V3 bukan hanya 4 tank yang bertempur secara terpisah. Ini adalah 4 node dalam jaringan sensor ke penembak yang bergerak. Sejujurnya, hal ini saja sudah cukup membuatnya masuk ke jajaran teratas, karena kemampuannya sangat penting. Semua hal lainnya pada dasarnya hanyalah bonus. Untuk mobilitas, seperti semua Abrams, tank ini cukup baik. Tenaganya berasal dari mesin turbin AGT 1500 yang sudah lama digunakan dan telah melayani seluruh keluarga Abrams sejak pertama kali digunakan pada tahun 1980. Mesin ini cukup bagus, menghasilkan 1500 tenaga kuda sesuai dengan namanya. Dan meskipun boros dibandingkan dengan mesin diesel besar, mesin ini bisa berjalan dengan hampir semua cairan yang mudah terbakar. Diesel, bahan bakar jet, bensin, minyak tanah, minyak pemanas rumah, apa saja. Dan mesin ini memungkinkan kecepatan maksimum yang cukup baik, yaitu 72 km per jam. Mesin ini juga anehnya cukup tenang. Jadi, tank ini pantas menempati posisi bawah di kelas teratas. Kami harap Anda setuju, ini adalah tank yang luar biasa. Tank ini hanya kurang memiliki perlengkapan mewah dan kemampuan canggih seperti yang kita lihat pada K2. Satu poin terakhir tentang SIPV-3 yang perlu ditekankan sebelum kita lanjut adalah jangan sampai Anda mengira terlihat familiar berarti bukan sesuatu yang baru. Abrams selalu melakukan peningkatan secara bertahap. Ganti dengan alat bidik yang lebih baik, tambahkan lapisan baja yang lebih kuat, perbarui jaringan, dan ulangi lagi. SIPV-3 adalah filosofi itu dalam bentuk terbaiknya, dan inilah alasan mengapa tank ini tetap relevan melawan desain-desain baru yang benar-benar segar. Meskipun penampilan awal mungkin membuat Anda berpikir sebaliknya. Dan itulah semua waktu yang bisa kita luangkan untuk kelas atas, sayangnya. Jadi sekarang, mari kita lanjutkan obrolan bonus yang sudah kami janjikan tadi. Hadiah hiburan. Tapi mereka semua tertipu, karena ada satu tank lagi yang dibuat. Di wilayah Sverdlovsk Oblast, di bengkel Ural Vagon Zavod, Presiden Putin yang kelam diam-diam memperkenalkan sebuah tank utama yang dirancang untuk mengungguli semua tank lainnya. Dan ke dalam tank ini, dia tuangkan kesombongannya, keberaniannya, dan kehendaknya untuk menjalankan entah apa sebenarnya kebijakan luar negerinya itu. Seorang martir bertangan satu untuk menguasai semuanya. Atau dengan kata lain, Putin ingin kalian percaya bahwa video sampai saat ini hanyalah omong kosong besar dan sebenarnya inilah. T-14 Armata adalah MBT terbaik di dunia. Dan secara kasat mata, sejujurnya, kalian bisa mengerti kenapa dia begitu membanggakannya. Karena T-14 saat pertama kali diperkenalkan ke dunia pada parade hari kemenangan Moskow tahun 2015 memang terlihat sangat istimewa. Menara yang sepenuhnya tanpa awak, kapsul awak berlapis baja yang dapat menampung 3 orang kru. Sistem APS Hardkill berupa sistem Afganit yang juga dilengkapi dengan radar pengacau Softkill, sistem lapis baja komposit multilapis modular di lambungnya termasuk ERA, dan meriam laras halus 2A82-1M berukuran 125 mm yang sangat menakutkan. Luar biasa. Dengan desas-desus tentang meriam berukuran 152 mm dari jenis tertentu, pada model-model selanjutnya mereka juga membuat klaim besar tentang amunisinya.
karena 2A82-1M dirancang untuk menembakkan APFSDS yang diperpanjang, amunisi vakum bersamaan dengan amunisi hit yang biasa. Dengan klaim bahwa penetrator batang panjang dari vakum bisa menembus lebih dari 900 mm lapisan baja pada jarak 2 km. Lalu ada fakta bahwa tank ini juga bisa menembakkan 3 UBK-21 Sprinter. Ini adalah misil yang dikendalikan dengan sinar laser yang memiliki jarak tembak yang diklaim hampir 8 km. Rusia di pihaknya mempromosikan tank ini sebagai terobosan total dari T-72, T-80, dan T-90 yang mereka warisi setelah runtuhnya Uni Soviet dan telah digunakan sejak saat itu. Bahkan, mereka juga mempromosikan T-14 sebagai platform tempur universal yang bisa dijadikan dasar untuk membangun berbagai jenis kendaraan tempur lainnya. Contohnya adalah kendaraan tempur infanteri berat T-15, kendaraan pemulihan lapis baja T-16, dan meriam swagerak T-2S-35. Sekarang para pengamat barat kelas 1 juga menanggapinya dengan serius, dengan berbagai judul berita yang heboh tentang kemungkinan Rusia benar-benar telah melompati satu generasi dalam desain tank. Namun kenyataannya segera menyusul. Rencana awal Rusia yaitu memiliki 2000 unit T-14 yang beroperasi pada tahun 2020 diam-diam dibatalkan. Produksi massal terus-menerus mengalami penundaan dan hingga hari ini hanya sekitar 20 hingga 40 unit termasuk prototipe yang benar-benar telah dibuat. Dan alasan kegagalan itu ya silahkan pilih sendiri penyebabnya. Pertama ada masalah uang. Sergei Hamazov, tokoh utama di industri pertahanan Rusia, mengakui pada tahun 2024 bahwa T-14 memang terlalu mahal untuk digunakan di Ukraina dan bahwa militer akan mendapatkan lebih banyak T-90 sebagai gantinya. Itu penurunan yang cukup drastis untuk sesuatu yang dulu dipromosikan sebagai platform tempur universal masa depan. Kedua, industri. Ural Wagons dari Ural Wagon Zavod, yang pabriknya seharusnya memproduksi mereka, masih sangat tergantung pada mesin-mesin asing serta terkena dampak sanksi dan masalah pasokan. Kekacauan yang ada membuat mereka jauh lebih mudah untuk hanya memproduksi peningkatan dari T-72 dan T-90 lama daripada memproduksi massal desain baru. Ketiga, teknologi. Kombinasi mesin dan transmisi baru yang canggih pada armata telah dilanda masalah keandalan. Penampilan publik tank ini yang paling terkenal sejauh ini masih saat ia mogok di tengah lapangan merah. Jadi itu tidak benar-benar memberi kesan siap digunakan, bukan? Keempat, optik. Media Rusia sempat membanggakan pada tahun 2023 bahwa T-14 telah memasuki pertempuran di Ukraina. Namun, segera menarik kembali pernyataan itu ketika tidak ada bukti yang bisa diverifikasi. Intelijen Barat sejak itu secara tegas mengatakan bahwa tank tersebut sama sekali belum dikerahkan ke Ukraina. Kenyataannya adalah Kremlin tidak mampu, bahkan jika tank itu berfungsi dan tersedia dalam jumlah yang cukup, untuk melihat proyek prestisiusnya hancur oleh drone AliExpress seharga 50 pound dengan amunisi era Soviet tua yang ditempelkan di bawahnya dengan lakban. Tidak. Jauh lebih baik untuk menghentikan pengembangannya sementara dan kembali lagi di masa depan, meskipun itu berarti harus menunggu sangat lama. Dan terakhir, soal prioritas. Dalam perang atrisi yang berkepanjangan, para jenderal Rusia membutuhkan tank dalam jumlah ribuan, bukan hanya beberapa saja. Sebagai konteks, mereka telah kehilangan hampir 4.135 tank sejak benar-benar menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Dan itu hanya jumlah yang sudah dikonfirmasi. Jumlah sebenarnya pasti bahkan lebih tinggi. Jadi ya, bahkan jika itu adalah semacam tank ajaib super hebat, tank itu tidak akan pernah tersedia dalam jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan kampanye mereka. Jadi untuk mengakhiri semuanya, seperti yang kami katakan, Putin ingin Anda berpikir bahwa T-14 adalah pemenang sejati dari episode ini. Tapi antara kenyataan bahwa tank itu bahkan tidak benar-benar ada, dan kenyataan bahwa itu terlihat seperti barang rongsokan, ya memang begitu bukan? Masih ada satu tank lagi yang harus kita bahas di bab ini juga. Dan ini adalah mainan dari pemimpin tertinggi Republik Rakyat Demokratik Korea, Marsekal Kim Jong-un yang dihormati. Chon Ma-2 yang sebelum Pyongyang mengungkapkan nama resminya dikenal sebagai M2020. Sekarang kami sebenarnya sedang mempertimbangkan untuk menempatkan ini di tingkat menengah, karena sejujurnya tidak ada alasan untuk mencurigai bahwa ini tidak baik dalam kondisi terburuk sekalipun. Masalahnya adalah yang kita ketahui tentangnya setidaknya yang pasti sangat sedikit, sehingga akan terasa tidak akademis bagi kami untuk melakukannya. Jadi inilah yang disajikan untuk dianalisis di bagian lampiran lainnya. Pertama, ada apa yang ingin ditunjukkan Pyongyang kepada Anda. Sebuah lambung dengan 7 roda jalan yang jelas lebih panjang daripada garis keturunan lambung Chonchonma dan Pokpang yang lama. Meriam yang tampak berukuran 125 mm kubah dengan kompartemen belakang dengan modul armor yang dipasang baut dan 2 tabung di sisi kubah untuk rudal anti-tank Balisar 3 versi lokal dari Kornet Rusia.
Ada juga kotak dan lubang pada bagian depan dan samping kubah yang terlihat seperti sensor-sensor yang biasanya dipasang untuk sistem perlindungan aktif APS. Dan pada penampilan selanjutnya, terlihat blok era tambahan yang dipasang di kubah dan sepanjang sisi lambung. Dengan kata lain, desainnya dibuat agar terlihat seperti MBT modern dan tampaknya ini bukanlah tiruan yang buruk. Pyongyang juga menegaskan hal ini melalui pernyataan mereka. Sebagai contoh, ketika Kim Jong-un Junior memamerkan salah satunya pada Maret 2024 dalam sebuah simulasi pertempuran, kantor berita pusat Korea memuji daya hancurnya dan menyebutnya sebagai tank terkuat di dunia. Tentu saja, kata-kata itu sangat antusias, tetapi rekaman yang dirilis, yang cukup banyak, sebenarnya mengungkapkan sesuatu yang penting. Bahwa setidaknya mereka cukup dapat diandalkan untuk membuat klip berdurasi beberapa menit tanpa mengalami kerusakan. Kami tahu itu bukan bukti terbaik, tapi Anda harus menerima apa yang bisa didapat dari Korea Utara, bukan? Dan komentar dari Barat setidaknya di luar yang seperti, ya ampun, Kim Jong-un punya tank baru. Perang Dunia Ketiga benar-benar akan dimulai sekarang. Klik saja untuk info lebih lanjut. Kalangan tabloid murahan, di mana mereka juga menawarkan wawasan yang adil dan tidak memihak. Tidak langsung menganggapnya sampah hanya karena itu dari Korea Utara, tapi juga tidak melebih-lebihkan kelebihannya. Douglas Berry dan Joseph Dempsey dari International Institute for Strategic Studies misalnya, melakukan beberapa analisis awal. Ketika itu diperkenalkan pada Oktober 2020 dalam parade peringatan 75 tahun berdirinya Partai Buruh Korea. Dan mereka menyimpulkan bahwa ya itu memang tank baru sungguhan, bukan hanya sesuatu yang terbuat dari kardus dan plester Paris yang dibuat untuk mengesankan kamera. Dan itu jelas menunjukkan bahwa Korea Utara bercita-cita untuk mencapai kemodernan yang sama seperti yang kita lihat di bab terakhir kita. Namun, kata kunci di sini adalah bercita-cita. Semuanya tampak berpotensi menjanjikan, tetapi tanpa data yang tepat, penggunaan latihan yang disaksikan dan diverifikasi secara langsung, contohnya di Barat, tim kami bisa membongkar dan mengukurnya, hal-hal seperti itu. Pada akhirnya, mustahil untuk membicarakannya secara singkat. Namun, jika Anda bertanya kepada kami tidak berpikir semuanya hanya sekedar pameran saja. Gambar-gambar dari kantor berita pusat Korea yang bisa Anda korelasikan dengan citra satelit menunjukkan hal itu. Pabrik tank utama Korea Utara di Kusong, yang letaknya tidak jauh dari tempat marsikal terhormat melakukan perjalanan singkatnya, memang mengalami perluasan pada akhir 2022 hingga 2023. Bisakah kita yakin bahwa ini untuk produksi Chonma 2? Maksud saya, bahkan dengan foto-foto seperti ini muncul, tidak, kita tidak bisa. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikannya, bukan? Tapi mari kita realistis. Pada tingkat tertentu, Korea Utara memproduksi tank yang lumayan bagus, bukan lagi sesuatu yang mustahil. Ini bukan lagi Korea Utara seperti zaman ayahmu dulu. Ini adalah Korea Utara yang bisa mengembangkan ICBM berhulu ledak nuklir yang dapat menjangkau daratan utama Amerika Serikat secara mandiri. Mereka memang hanya bisa membangun dalam jumlah yang sangat terbatas. Kapal perang permukaan yang tampaknya mampu bersaing dengan beberapa yang terbaik, konsep senjata infanteri canggih yang tampaknya membingungkan kekuatan Barat, dan berpotensi UAV yang setara dengan Global Hawk milik Amerika. Tentu saja, itu bisa saja berakhir seperti itu, dan jika Anda bertanya pada kami, kemungkinan besar memang begitu. Sebuah sasis T-62 atau T-72 yang diperpanjang dengan 7 roda jalan dan meriam 125 mm lokal, dilengkapi autoloader dengan beberapa perangkat elektronik temu grade yang dipasang di atasnya. Sesuatu yang memang pantas menempati posisi di bagian bawah dari tingkat menengah. Tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan kalau ini bisa jadi jauh lebih baik, bukan? Tingkat menengah. Oke, tingkat teratas berisi para bintang rock mencolok di dunia berlapis baja. Dan yang sedang kita lihat sekarang adalah para pemain pendukung yang kompeten, mampu, dan terkadang bahkan mengesankan. Dan pada akhirnya, mereka hanya tidak memiliki senjata terbaik, amunisi terbaik, lapisan baja terbaik, atau sistem elektronik terbaik. Mereka sebenarnya tidak buruk, kami benar-benar ingin menekankan itu. Mereka hanya sudah tidak memimpin lagi. Beberapa waktu lalu, mereka mungkin pernah memimpin. Tapi MBT yang dulunya jadi andalan, sekarang sudah tertinggal oleh model-model yang lebih muda dan lebih mencolok. Dan terkadang, mereka memang tidak pernah atau tidak akan pernah menjadi yang terdepan. MBT yang dibuat dengan anggaran terbatas seringkali sebagai produk khusus untuk melayani militer negara berkembang, di mana kekhawatiran strategis mereka bukan untuk berhadapan dengan negara-negara besar dunia, tetapi hanya melawan tetangga terdekat atau musuh dari dalam negeri. Dalam kasus seperti ini, kamu tidak butuh tank yang hebat, kamu hanya butuh tank yang sedikit lebih baik. Dan kadang-kadang mereka adalah tank gali kekuatan global terkemuka yang hanya sedikit meleset dari harapan, seperti yang pertama kita bahas, yaitu tipe 99A dari Tiongkok. Dan kita juga harus mengakui, pada tingkat tertentu, kita menyesal telah menempatkan 99A di tingkat ini. Kamu sebenarnya bisa saja memasukkannya ke bagian bawah dari tingkat teratas. Tank ini benar-benar baru dan memang revolusioner untuk Tiongkok.
Dan di atas kertas, kelihatannya bisa bersaing dengan siapa saja. Tapi inilah masalahnya. Tiongkok sebenarnya tidak punya rekam jejak yang gemilang dalam desain tank, yang bisa membuat kita memberinya sedikit kelonggaran, dan yang paling penting, 99A juga belum pernah digunakan dalam pertempuran nyata yang bisa menghilangkan keraguan kita. Sampai itu terjadi, kami akan sengaja bersikap konservatif dengan penilaian kami. Namun secara teknis, 99A adalah paket yang mengesankan. Tank ini dilengkapi dengan meriam Type 98 125 mm laras halus, yang merupakan evolusi dari meriam Soviet lama 2A46M, sekarang dipadukan dengan sistem kendali tembak digital. Tank ini menggunakan sistem pemuat otomatis dan diawaki 3 orang, dan mampu menembakkan 10 peluru per menit yang cukup bagus. Amunisi DTC-10 125A PFSDS adalah andalannya, dengan sumber Tiongkok mengklaim bahwa peluru ini mampu menembus baja homogen setebal 850 hingga 960 mm pada jarak 2 km. Namun, bocoran independen dari komunitas War Thunder mengungkapkan angka sebenarnya, yaitu 680 hingga 700 mm. Tetap saja sangat mematikan dan sebanding, bahkan mungkin lebih baik dibandingkan banyak peluru penetrator kinetik batang panjang yang kita bahas di bab sebelumnya. Selain itu, ada peluru HIT dan HE, serta rudal yang diluncurkan dari meriam yang dapat menjangkau 5 km, memberikan fleksibilitas yang besar. Perlindungan lapis bajanya menggunakan komposit berlapis yang didukung dengan lapisan lapis baja reaktif eksplosif berat di bagian depan. Meskipun bagian samping dan belakang tetap lebih rentan. Tank ini juga dilengkapi dengan laser dazzler sebagai bagian dari sistem pelindungan aktif soft kill. Meskipun seberapa efektif alat ini masih menjadi pertanyaan. Namun mobilitasnya sangat baik. Mesin diesel 1500 tenaga kuda yang hanya mendorong 55 ton berarti kecepatan 76 km per jam di jalan. Menjadikannya bukan hanya MBT tercepat yang pernah kami lihat, tapi juga yang tercepat di seluruh episode hari ini. Jadi Anda mungkin bertanya-tanya, lalu kenapa tank ini tidak masuk ke peringkat teratas? Dan itu karena masalah daya tahan salah satunya. Seperti leluhurnya dari Soviet, pemuat otomatis tipe karosel pada 99A menyimpan amunisi di bawah lantai kubah. Desain yang terkenal rawan ledakan dahsyat Kirchhoff. Lapisan baja sampingnya yang lebih tipis juga bisa menjadi masalah yang sangat-sangat buruk. Beijing mengatakan bahwa itu adalah kompromi yang sudah diperhitungkan dengan matang. Tapi sampai tank ini benar-benar diuji di medan perang, kita tidak akan tahu pasti. Dan juga tidak ada APS hard kill yang sebenarnya bisa meningkatkan peluangnya untuk naik ke tingkat berikutnya. Tapi kita harus mengakui keunggulan Tiongkok dalam sejarah baru-baru ini, tepat di sekitar waktu ketika tidak ada apa-apa yang terjadi di lapangan Tiananmen. Mereka menggunakan desain Soviet awal Perang Dingin yang sudah usang, yang harus mereka coba modernisasi sendiri. Setelah mereka berselisih dengan Moskow tentang detail bagaimana komunisme seharusnya digabungkan. Beberapa di antaranya akan kita bahas lebih lanjut di bab berikutnya sebenarnya. Dan untuk beralih dari itu ke 99A hanya dalam beberapa dekade saja adalah sebuah peningkatan yang luar biasa. Dan untuk lebih adil lagi, 99B yang akan datang yang dipenuhi dengan berbagai fitur canggih seperti 2 sistem APS hard kill sebagai standar seperti yang dijanjikan, berpotensi menjadi MBT kelas atas yang benar-benar luar biasa. Selanjutnya, T-80. Secara khusus, varian BVM dari Rusia. T-80 selalu menjadi anak emas dari jajaran tank Soviet. Sementara T-72 adalah kuda kerja murah dan sederhana untuk para wajib militer. Dan T-64 adalah tank eksperimental yang rumit dan penuh masalah. T-80 adalah yang tercepat. Tank bertenaga turbin ini dirancang untuk melaju kencang melintasi Eropa sebelum NATO sempat bersiap-siap. Itu masuk akal pada tahun 70-an dan 80-an juga. Ketika doktrin militer mereka pada dasarnya adalah, jika Perang Dunia Ketiga pecah, semoga bisa mengerahkan pasukan lapis baja mereka ke Selat Inggris secepat mungkin sebelum Amerika Serikat mampu mengirim bala bantuan besar ke benua Eropa. Aspirasi taktis seperti itu sudah lama tidak lagi disuarakan di Kremlin. Namun sekarang, dengan tank ini menjadi milik Rusia yang merdeka, tujuannya jauh lebih sederhana, yaitu menggunakan apa yang ditinggalkan pendahulu kita untuk setidaknya mencoba mempertahankan status sebagai negara adidaya. Dan dari pemikiran itu lahirlah BVM, paket peningkatan dari tahun 2017 yang dirancang untuk menjaga kredibilitasnya di era drone, rudal serang, dan pengawasan satelit. Meriamnya masih menggunakan 2A46 kaliber 125 mm laras halus, seperti yang digunakan oleh hampir semua MBT Soviet dan Rusia sejak tahun 1970-an. Dengan sistem pengisian otomatis karosel yang sangat diandalkan, sekaligus diam-diam ditakuti oleh setiap anggota kru. Meriam ini juga masih bisa menembakkan rudal 9M 119 refleks hingga jarak 5 km, memberikan jangkauan yang memang tidak dikejar tank-tank barat. Namun peningkatan besar ada pada optik dan elektroniknya.
teropong thermal Sosna-U, kontrol penembakan digital, dan stabilizer yang lebih baik. Perlindungan juga telah ditingkatkan. Blok era kontak 5 yang besar dan berat dari tahun 1980-an sudah tidak digunakan lagi, digantikan oleh relik di seluruh bodi dan kubah. Ini merupakan peningkatan signifikan terhadap ATGM tandem charge modern, dan banyak BVM sekarang juga dilengkapi dengan sangkar tambahan atau pelindung atap sebagai pelindungan terhadap drone. Namun tidak ada APS semacam itu. Rusia seperti sekarang ini tidak dapat menyediakan atau membeli hal-hal seperti itu secara andal. Namun mobilitasnya bagus. Mesin turbin GTD 1250 masih menghasilkan 1250 tenaga kuda, yang pada bodi seberat 40-an ton berarti bisa mencapai 70 km per jam di jalan, meskipun itu harus dibayar dengan konsumsi bahan bakar yang sangat boros. Dan berbicara tentang Ukraina, BVM juga merupakan tank yang kita punya banyak data tempurnya. Dan tampaknya tank ini cukup baik jika melihat semua faktor. Dengan kru-kru yang memiliki akses ke alat bidik modern dan lapisan baja yang lebih baik, mereka terbukti bernasib jauh lebih baik dibandingkan rekan-rekan mereka yang menggunakan T-72 tua yang sudah usang. Tapi tank ini jelas bukan tank yang tak terkalahkan, bahkan jauh dari itu. Faktanya, Rusia sampai saat tulisan ini dibuat telah kehilangan 235 unit BVM secara keseluruhan. Namun demikian, setelah menghabiskan waktu jauh lebih lama menelusuri basis data intelijen sumber terbuka daripada yang seharusnya, beberapa kelemahan utama dapat diidentifikasi. Yang terburuk diantaranya adalah ledakan dahsyat yang disebabkan oleh autoloader karusel yang meledak, yaitu seluruh amunisinya meledak sekaligus. Meski begitu, jika melihat jenis kerusakan lainnya, tampaknya masuk akal untuk berasumsi bahwa kru BVM biasanya bisa selamat dari kerusakan yang tidak disebabkan oleh autoloader, kecuali bagi mereka yang berada tepat di sisi lain titik tumbukan. Jadi, secara keseluruhan, BVM memang seperti yang terlihat, sebuah paket perpanjangan usia yang menjaga ikon era Perang Dingin tetap relevan. Tank ini memiliki daya hancur lebih besar dibandingkan T-72 yang sering bertempur bersamanya. Tank ini bergerak lebih cepat daripada banyak MBT barat, dan dengan sistem bidik modern, tank ini benar-benar bisa melihat dan menembak seperti MBT masa kini. Namun, konsumsi bahan bakarnya, ketiadaan sistem pelindungan aktif atau kemampuan jaringan modern, serta risiko autoloader yang selalu ada, membuatnya tetap berada di bawah jajaran teratas. Dan karena kita sedang membahas T-80 di sini, berikut satu lagi. Varian Ukraina T-84 Oplot M. Jangan khawatir, meskipun namanya berbeda, tank ini tetap turunan dari T-80. Ukraina hanya menaikkan nomornya ketika mereka mulai memodifikasi sendiri tank tersebut pada tahun 90-an. Mereka memiliki pendekatan yang cukup berbeda dalam hal modernisasi dibandingkan dengan yang dilakukan Rusia. Karena jika BVM hanya melakukan perubahan kecil tanpa mengubah sistem dasarnya, Oplot M justru melakukan perubahan yang jauh lebih mendalam. Mesin turbin misalnya sudah tidak ada lagi, digantikan dengan mesin diesel tipe 6TD2. 6 silinder dengan piston berlawanan yang menghasilkan tenaga 1200 tenaga kuda, sedikit lebih kecil dibandingkan BVM yang memiliki 1250 tenaga kuda. Dan kita bilang diganti, tapi kalau kita mau benar-benar teliti, sebenarnya ini karena merupakan modifikasi dari varian T-80UD dari tahun 1980-an yang pertama kali memperkenalkan mesin diesel menggantikan mesin turbin aslinya. Tapi kita menyimpang sedikit. Mereka juga mengganti kubah lama yang sebelumnya dibuat dengan metode pengecoran, yaitu dibuat dari satu bagian melalui logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan, lalu diganti dengan kubah yang dilas. Bisa dibilang ini adalah penurunan kualitas karena memiliki bagian yang dilas daripada satu bongkahan logam sederhana yang memang menimbulkan titik-titik kegagalan struktural saat terkena tembakan. Namun bagi orang Ukraina, ini adalah pilihan yang diperhitungkan karena memungkinkan mereka menghindari kebutuhan akan fasilitas industri yang sangat-sangat khusus. Dibutuhkan untuk mencetak kubah dan memasang beberapa panel pelepas tekanan ke dalam desainnya, sehingga mengurangi risiko ledakan penuh yang disebabkan oleh autoloader. Jadi, banyak orang menganggap ini sebagai kompromi yang sangat layak. Dan berbicara tentang langkah-langkah agar kru tidak terbunuh, Oplot M juga dilengkapi dengan duplit era, sebuah sistem reaktif berlapis yang efektif tidak hanya terhadap peluru bermuatan ledak berbentuk, seperti HIT dan sejenisnya, tetapi juga terhadap penetrator kinetik, berkat formula khusus yang dapat bekerja untuk mematahkan batang peluru. Kemampuannya memang tidak sekuat fungsi tradisionalnya, tapi tetap saja ini merupakan hal yang patut dicatat. Di dalam, kru mendapat manfaat dari optik PNK6 dengan bidikan panoramik komandan yang sesungguhnya, lengkap dengan kanal termal dan siang yang independen. Sehingga tank warisan Soviet ini akhirnya punya kemampuan hunter-killer seperti yang telah dinikmati kru NATO selama bertahun-tahun. Sistem hard kill dalam negeri Zaslin juga ditawarkan, meskipun tidak pernah dipasang di semua unit. Namun meriamnya tetap sama persis, jadi jangan khawatir soal itu. Lalu, bagaimana performanya di medan perang? Singkatnya, mereka memang telah digunakan di garis depan, tetapi sangat-sangat terbatas.
Dengan gambaran sejauh ini adalah jumlah kecil yang digunakan secara hati-hati, bukan dikerahkan secara massal. Ukraina sendiri secara terbuka telah menunjukkan setidaknya 1 Oplot M dalam pertempuran bersama Brigade Tank ketiga di front Kharkiv pada Agustus 2024, yang mengonfirmasi bahwa tank tersebut digunakan dalam operasi aktif. Tapi itu saja yang bisa kita katakan tanpa harus berspekulasi atau mengandalkan sumber yang meragukan. Pada dasarnya, mereka memang tidak punya cukup banyak unitnya. Ini bukan prioritas besar sebelum invasi dan tentu saja tidak setelahnya, di mana kekhawatiran harus jauh lebih mendesak. Subvarian Oplot, salah satunya dibuat untuk militer Thailand dengan beberapa perubahan internal kecil juga dikerahkan selama bentrokan perbatasan Juli 2025 dengan Kamboja. Namun meskipun kita tahu itu benar karena foto-foto seperti ini, detail spesifik tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana hasilnya saat melakukannya masih sulit didapatkan saat ini. Dan pada akhirnya itulah alasan kami memilih menempatkan Oplot M di bawah BVM. Dari segi desain saja kami ingin menempatkannya lebih tinggi, tetapi BVM setidaknya memiliki banyak data untuk membuktikan bahwa itu bekerja dengan cukup baik. Oplot M setidaknya untuk saat ini belum bisa dikatakan demikian. Selanjutnya, kembalinya mantan favorit kami, Leopard 2, tapi yang versi lama. Ingat, ketika kami bilang jawaban untuk pertanyaan siapa yang mengoperasikan Leopard 2 adalah ya, nah inilah bagian yang kami maksud. Secara khusus, yang kami maksud hari ini adalah Leopard 2 A4, A5, dan A6, yang meskipun diperkenalkan pada tahun 1985, 1995, dan 2001 masing-masing, masih digunakan oleh banyak resimen lapis baja di seluruh dunia. Dan itu bukan tanpa alasan yang baik juga, karena meskipun usianya sudah tua, mereka masih menawarkan bodi yang kokoh, ergonomi yang masuk akal, dan meriam yang belum pernah bertemu plat baja yang tidak bisa ditembusnya. Untuk sejarah singkat, langkah dari Leopard 2 A4 ke A5 membawa perubahan pada bagian pipi kubah yang berbentuk baji yang terkenal dan perombakan total pada bagian depan. Lalu peralihan ke Leopard 2 A6, menggunakan varian L55 dari meriam laras halus RHR 120 mm yang sedikit lebih panjang untuk meningkatkan kecepatan moncong dan memungkinkan kru untuk menggunakan penetrator kinetik modern yang sebenarnya. Amunisi seperti DM53 dan DM63 dengan banyak yang juga diberikan pembaruan perangkat lunak yang diperlukan untuk menggunakan DM11 Airburst jika anggaran memungkinkan. Dan seperti yang kami katakan, meskipun Leopard ini sudah tua, mereka masih sangat layak digunakan di medan perang modern. Kanada membawa A6 ke Afghanistan tepat karena perlindungan ranjau di bagian bawah dan peningkatan keselamatan kru, dan mereka menggunakannya secara intensif. Denmark juga mengoperasikan A5 di Helmand selama bertahun-tahun dengan tambahan perlindungan setelah beberapa pengalaman pahit dan berdarah. Hal yang sama juga terjadi di Ukraina baru-baru ini. Jerman dan mitranya mengirimkan A6 ke Ukraina pada Maret 2023. Dan tentu saja, karena sifat perang antar kekuatan sepadan di sana, beberapa di antaranya telah hilang. Total 13 unit, seperti yang memang sudah diperkirakan akan terjadi. Namun, kru seringkali bisa selamat, lambung kendaraan seringkali bisa ditarik kembali dan diperbaiki, dan meriamnya masih mampu melakukan hal-hal yang sangat mematikan dari jarak jauh. Dan situasinya sama dengan A4 milik Ukraina, hanya saja performanya memang sedikit lebih buruk. Sebanyak 28 unit telah hilang, tetapi korban kru dianggap minimal. Dan ketika tidak hancur, kendaraan ini benar-benar menikmati perannya untuk melawan tank-tank Soviet yang memang dirancang untuk dihancurkannya. Bukan berarti tidak ada kekurangan nyata, karena memang ada. Imager thermal dan sistem manajemen pertempuran sangat bervariasi tergantung penggunanya. Banyak armada A5 dan A6 masih menggunakan sistem komunikasi lama dan seterusnya. Tapi itulah alasan utama mengapa Leopard 2 versi lama berada di tingkat ini. Mereka bagus, hanya saja sudah bukan yang terbaik lagi. Dan jika Leopard versi lama adalah barang bekas andalan Eropa, maka Abrams versi lama adalah padanannya dari Amerika. Ribuan unit telah dibuat, banyak yang sudah diperbarui, dan aliran pengiriman ke luar negeri terus berlangsung, khususnya dalam bentuk M1A1 atau M1A2. Abrams ekspor ini tetap menggunakan konfigurasi dasar yang sama seperti A2 Set V3 yang sudah kita bahas sebelumnya. Meriam laras licin M256 kaliber 120 mm, perlindungan kru yang kuat dengan amunisi yang terpisah dan panel pelepas ledakan, serta turbin multifuel dengan tenaga yang sangat besar. Tapi biasanya mereka tidak memiliki perlengkapan terbaru yang membuat set V3 terbaru berada di tingkat teratas. Sebagai contoh, set V3 dilengkapi dengan pencitraan thermal generasi ketiga, baik untuk penembak maupun komandan yang memberikan deteksi lebih tajam pada jarak jauh, kontras lebih baik dalam cuaca buruk, dan identifikasi target yang jauh lebih jelas. Namun, M1A1 ekspor umumnya hanya menggunakan pencitra thermal yang lebih lama. Dan meskipun M1A2 sering memiliki peninjau independen untuk komandan, biasanya itu adalah sistem generasi sebelumnya yang tidak memiliki kejernihan yang sama. Hasilnya sederhana. Kru set V3 akan lebih dulu mendeteksi, mengklasifikasikan, dan pada akhirnya menghancurkan sebelum tank ekspor sejenis bisa melakukannya.
Dan kemudian ada masalah amunisi. Sementara set V3 sudah dilengkapi dengan data link amunisi yang memungkinkannya menembakkan peluru baru XM1147 AMP. Sebagian besar Abrams ekspor tidak memilikinya, sehingga mereka masih bergantung pada peluru HIT dan HE era Perang Dingin. Mereka masih bisa memberikan pukulan keras, tapi mereka tidak memiliki fleksibilitas serba bisa yang sama. Kemampuan jaringannya juga menjadi pembeda antar generasi lainnya. Set V3 terintegrasi ke dalam tulang punggung digital Angkatan Darat Amerika Serikat saat ini dengan arsitektur yang diperkuat, memungkinkan penargetan antar sistem secara mulus. Tank ekspor biasanya hanya dilengkapi dengan perlengkapan era FBCB-2 yang lebih lama, dan beberapa bahkan sama sekali tidak memiliki manajemen pertempuran jaringan yang sebenarnya. Secara praktis, itu berarti set V3 menjadi simpul dalam jaringan data langsung, sementara Abrams ekspor sering bertempur lebih sebagai peleton mandiri yang terhubung ke situasi yang lebih luas hanya melalui radio sederhana. Bahkan di bidang yang tampak kecil, perbedaannya tetap penting. Sebagai contoh, set V3 memiliki pembangkit listrik yang ditingkatkan sehingga dapat menjalankan perangkat elektroniknya dalam mode senyap tanpa harus membiarkan turbin tetap menyala pada putaran idle, yang mengurangi jejak panas dan suara. Tank ini juga dilengkapi dengan stasiun senjata kendali jarak jauh yang terintegrasi dengan baik dan diagnostik elektronik yang lebih jelas. Sebaliknya, Abrams ekspor seringkali hanya memberikan jumlah kapo secara manual. Secara keseluruhan, Abrams ekspor tetap mempertahankan keunggulan utamanya, tetapi masih tertinggal dari set V3 dalam hal sensor, jaringan, pelindungan, dan potensi pengembangan. Namun demikian, itu tidak berarti tank ini tidak bekerja dengan baik untuk Mesir, yang memproduksi bersama M1A1 di pabrik mereka sendiri di luar Kairo, dan telah membangun lebih dari 1.000 unit. Kuwait juga mengoperasikan M1A2 yang baru-baru ini ditingkatkan ke standar lokal K, sementara Arab Saudi mengoperasikan varian A2S mereka sendiri. Namun, Ukraina telah memanfaatkan tank mereka paling banyak, seperti yang pasti Anda harapkan, khususnya subvarian A1SA UKR. Tank-tank tersebut juga terbukti cukup tangguh. Mereka telah kehilangan 22 unit secara total, 10 hancur total, dan 12 rusak. Tetapi kru sangat puas, terutama dengan daya tembak, mobilitas, dan optiknya. Kabarnya, tank ini juga bisa dikendarai seperti skuter. Apapun maksudnya itu. Selanjutnya, Type 96B dari Tiongkok, anggota terakhir dan terbaik dari lini Type 80. Kita tidak perlu terlalu khawatir tentang asal-usulnya sekarang, karena kita akan bertemu dengan anggota keluarga lainnya di bab berikutnya. Yang penting di sini adalah bahwa 96B adalah tank andalan tentara pembebasan rakyat yang digunakan untuk sebagian besar tugas, sebagian besar waktu. Tank ini adalah modernisasi yang pragmatis dan dapat diandalkan, yang menjaga pola perang dingin tetap relevan, dan memberi mereka sedikit waktu untuk menyempurnakan tipe 99. Kekuatan tembaknya tetap sama, yaitu meriam 125 mm tipe 98 yang juga digunakan pada tipe 99 yang kita lihat di awal bab ini. Dan meskipun dipasangkan dengan perlengkapan yang lebih buruk dibandingkan dengan yang ada pada adiknya yang lebih muda, perlengkapannya masih cukup baik. Sistem kendali tembak digital yang diperbarui, teropong termal untuk penembak, dan pada beberapa model, komandan juga mendapatkan pemandangan panorama, meskipun tampaknya tidak tersedia di semua unit. Untuk amunisi yang ditembakkan, ya anggap saja seperti biasanya, APFSDS, HIT, dan HE Frag. Ditambah lagi ATGM yang diluncurkan dari meriam untuk tembakan jarak jauh. Diduga juga bisa menembakkan peluru DTC-10 125 yang canggih seperti yang sudah kita bahas saat membicarakan tipe 99. Tapi hal ini belum pernah dikonfirmasi secara jelas. Perlindungannya sudah cukup memadai, dengan kubah yang dilas dan susunan era modular di bagian hidung dan pipi, serta pelindung samping yang lebih tebal dan langkah-langkah penekanan pecahan peluru yang masuk akal di dalamnya. Armor komposit juga menjadi standar di seluruh bagian. Sama seperti yang kita lihat pada tipe 99 tank ini, dirancang untuk menghadapi ancaman berat di medan perang secara langsung, dengan plat pelindung yang sangat tebal di bagian depan. Yang tidak akan Anda temukan, tentu saja, mengingat bahkan 99A pun tidak memilikinya, adalah sistem perlindungan aktif hard kill. Jadi, daya tahan tank ini masih mengandalkan cara lama. Tetap rendah, bergerak cepat, dan menembakkan asap multispektral agar tidak terdeteksi. Dan jika Anda tetap terlihat, berharap saja serangan musuh mengenai bagian depan tank. Dan karena kita sedang membahas MBT dengan garis keturunan Soviet, katakan bersama-sama, pemuat otomatis karusel. Dan tanpa modifikasi panel pelepas ledakan canggih yang dipasang oleh Ukraina ke dalam oplot-oplot M, itu tetap menjadi kelemahan nyata. Meskipun karena kita harus adil dan belum membahas ini, ada beberapa keunggulan yang diklaim dari pemuat otomatis karusel. Pertama, ini mengurangi kru dari 4 menjadi 3 dengan menghilangkan awak pemuat khusus. Dan itu langsung memungkinkan para perancang untuk mengecilkan volume internal tank. Kompartemen kru yang lebih kecil ditambah karusel di bawah lantai yang ringkas, berarti kubah bisa dibuat lebih rendah dan lebih rapat, mengurangi siluet keseluruhan. Sebuah keuntungan besar dalam kemampuan bertahan di medan tempur, karena tank yang lebih pendek lebih sulit dilihat dan terkena tembakan.
Dan tentu saja lebih cepat dan tidak melelahkan untuk menembakkan peluru ke sasaran. Tentu saja seperti yang telah kita lihat, keuntungan-keuntungan ini datang dengan beberapa kompromi. Namun dari sudut pandang Soviet sejak tahun 1960-an, keuntungan dari tank yang lebih kecil, lebih rendah, dan lebih ringkas jauh lebih besar daripada risikonya. Itulah sebabnya autoloader karusel menjadi fitur utama dalam keluarga MBT mereka, termasuk 96B. Kembali ke 96B tank ini ditenagai oleh mesin diesel V8 AV150 AV150HB. Yang menurut pihak Tiongkok menghasilkan sekitar 1.200 tenaga kuda, dan menurut pihak Barat menghasilkan sekitar 1.000 tenaga kuda. Sebaliknya, pihak Tiongkok mengatakan bahwa kecepatan maksimumnya bisa mencapai 75 km per jam di jalan, sedangkan pihak Barat mengatakan hanya sekitar 70 km per jam. Jadi, tank ini memang cukup gesit. Pertanyaannya adalah, seberapa gesit sebenarnya? Dan berbicara tentang hal-hal yang belum pasti, kita juga tidak tahu berapa banyak tank ini yang dimiliki oleh Tiongkok. Jumlahnya memang bukan fokus utama dalam episode hari ini, kami tahu. Tapi ini adalah informasi menarik tentang 96B, jadi mohon bersabar dengan kami. Intinya begini, setelah membedah sumber-sumber berbahasa Tiongkok, kami tahu hal itu. Pengembangannya disetujui pada Mei 2015 dan 2 prototip uji coba sudah siap pada Februari 2016. Dan pada bulan berikutnya, 10 unit praproduksi tambahan telah selesai dibuat. Dengan total 12 unit ini kemudian dikirim untuk mewakili Tiongkok di Tank Biathlon 2016 di Rusia, di mana mereka telah tampil setiap tahun sejak itu, kecuali pada akhir masa pandemi. Dan setelah itu, pada dasarnya tidak ada apa-apa lagi. Tipe 96B seolah-olah menghilang dari muka bumi. Aneh, mengingat pada tahun yang sama, CCTV, sebuah perusahaan media milik negara Tiongkok, menayangkan film dokumenter seperti ini, yang penuh dengan komentar-komentar yang sangat positif. Tank ini juga tidak pernah muncul di parade militer, dengan satu-satunya penampilan publiknya, setidaknya yang bisa kami temukan, adalah saat dipamerkan di Zhuhai Air Show 2016. Lalu pada tahun 2020, tank ini tiba-tiba muncul dalam latihan bersama Angkatan Darat Grup ke-71 dan ke-78 yang biasanya dilengkapi dengan berbagai tipe Type 99 dan beberapa Type 96A yang lebih tua. Lalu tank ini menghilang lagi. Jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi? Satu-satunya penjelasan yang bisa kami temukan berasal dari Sina News, yang mengklaim bahwa tank ini telah mendapatkan sertifikat produksi semi-massal dan mulai digunakan pada tahun 2021. Dan itu saja, tidak ada berita selanjutnya tentang tank ini masuk ke tahap produksi, tidak ada kabar berikutnya tentang tank ini didistribusikan ke satuan-satuan. Tidak ada apa-apa, jadi kami berasumsi tank ini sudah digunakan dan kemungkinan jumlahnya cukup banyak mengingat sudah diproduksi selama 4 tahun. Tapi untuk jumlah pastinya, sepertinya tidak ada seorang pun di luar Tentara Pembebasan Rakyat yang tahu. Dan secara keseluruhan, itulah semua yang bisa dikatakan tentang 96B setidaknya dalam format pembahasan kita hari ini. Tank ini punya meriam yang cukup bagus dengan amunisi yang cukup baik, dilindungi oleh lapisan baja yang cukup kuat dengan mobilitas yang cukup baik, serta dilengkapi dengan sistem yang cukup modern. Ini benar-benar tank kelas menengah yang khas. Tank ini benar-benar cukup layak. Para penyintas. Dan sekarang kita berada di tingkat terbawah yang kami sebut sebagai para penyintas, untuk mencerminkan fakta bahwa ini adalah MBT yang sebenarnya sudah tidak kompetitif lagi. Dan sejujurnya, mereka hanya tetap digunakan karena negara-negara pengoperasinya tidak mampu secara finansial untuk menggantinya. Bukan berarti mereka benar-benar buruk atau perangkap maut, karena jika digunakan dengan cerdas, lihat perang Rusia-Ukraina untuk lebih jelasnya, mereka masih bisa menjadi aset berharga di medan perang. Ini lebih kepada fakta sederhana bahwa mereka telah tertinggal oleh model-model yang lebih baru dan lebih canggih. Sehingga secara objektif sudah usang. Untuk yang akan kita lihat pertama, yang pertama adalah T-72 ini. Tapi bukan T-72 sembarangan, melainkan M84 buatan Yugoslavia secara khusus. Pada dasarnya ini adalah T-72A model ekspor yang sangat disederhanakan, yang kemudian dipercantik oleh Yugoslavia agar terlihat lebih garang dan sedikit lebih mumpuni. Tank ini pertama kali mulai digunakan pada tahun 1985, meskipun namanya. Dan saat ini Anda akan menemukannya digunakan oleh Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia dan Herzegovina, Ukraina, dan Kuwait. Masing-masing telah melakukan modifikasi sendiri agar tetap bisa digunakan. Seperti M84A4 Sniper milik Kroasia yang menambahkan komputer balistik baru dan alat bidik malam yang baru. Namun, banyak M84 standar yang masih digunakan di unit garis depan atau cadangan juga. Hal ini karena meningkatkan atau menggantinya berada di luar kemampuan sebagian besar angkatan bersenjata tersebut. Dalam hal desain, M84 langsung terasa familiar, karena merupakan turunan dari T-72. Tank ini menggunakan meriam 2A46 kaliber 125 mm
yang sama seperti kebanyakan T-72 buatan Soviet, dilengkapi dengan pengisi otomatis tipe karusel di bawah lantai kubah, dan dioperasikan oleh kru 3 orang. Perlindungannya juga mirip dengan versi asli Soviet. Pelat komposit pada glacis dan pipi kubah, baja di seluruh bagian, dengan beberapa pelontar granat asap untuk menutupi mundur dan pergerakan terbuka. Namun, satu perbedaan besar adalah mesinnya yang ditingkatkan dari 780 tenaga kuda pada T-72A menjadi sekitar 1000 tenaga kuda pada M84 atau bahkan lebih. Tepatnya mulai dari varian kedua yaitu M84A. Karena M84 standar yang jumlahnya tidak lebih dari 150 unit masih menggunakan mesin asli Soviet. Kebetulan M84A juga menambahkan komputer kendali tembak yang lebih baik, alat bidik yang ditingkatkan, dan sedikit penyesuaian ergonomis yang membuatnya lebih nyaman dibandingkan pendahulunya. APS? Lupakan saja. Paling bagus, kamu hanya akan melihat pengacau soft kill pada beberapa upgrade nasional. Misalnya, M84 ASA 1 milik Serbia dipasangi Shutora, pengacau elektro-optik. Artinya, kemampuan bertahan di sini masih soal menjadi kecil, cepat, penuh asap, dan berdoa agar tidak ada senjata berat yang mengenai kamu. Kamu bisa mengerti maksud kami sekarang. Apakah ini tank yang begitu buruk sampai jadi tank bahan lelucon? Tidak, sama sekali tidak. Dan begitu juga, apakah tank ini tidak berguna di medan perang modern? Sekali lagi, tidak. Kalau tidak, Ukraina juga tidak akan mengambilnya. Tapi apakah tank ini benar-benar bagus? Ya, dalam perang Balkan besar-besaran dengan lawan seimbang, mungkin. Tapi dalam skala besar, tidak. Tidak, bukan begitu. Dan kemudian ada ini, M48A5 Patton. Ini adalah yang terakhir dari garis keturunan yang sangat-sangat panjang, pertama kali mulai digunakan pada tahun 1976 dan menjadi varian terakhir dari desain dasar yang pertama kali digunakan pada tahun 1952. Sebenarnya ini bahkan bukan tank baru sama sekali, karena ini hanyalah paket peningkatan untuk A3. Meskipun begitu, paket ini luar biasa, dengan pemasangan meriam M68 kaliber 105 mm menggantikan meriam M41 kaliber 90 mm yang sebelumnya terpasang di sana. Sistem kendali tembak M16 dengan pengukuran metrik penuh, mesin dan rantai yang ditingkatkan, sistem perlindungan awak dari NBC, serta peningkatan lain pada lambung, kubah, dan elektronik radio. Ada alasan kuat juga untuk melakukan semua upaya ini. Pada dasarnya, Amerika Serikat telah memperkenalkan M60 pada tahun 1959. Sebuah desain ulang total dari atas ke bawah dengan plat depan yang miring, lapisan baja yang lebih tebal, kubah yang lebih luas, paket tenaga diesel yang ditingkatkan, dan tetap menggunakan meriam M68 kaliber 105 mm yang sama. Dan segala macam teknologi baru canggih lainnya. Tapi Paman Sam agak kebablasan dan memproduksi sekitar 12.000 M48. Dan sebenarnya mereka belum terlalu tua. Jadi daripada membuangnya, maksud saya, kenapa tidak dimodifikasi sedikit supaya setara dengan standar M60 dan ya, jadilah M48A5. Jelas, bukan Amerika Serikat yang masih menggunakannya. Militer mereka terlalu banyak didanai untuk itu. Sebaliknya, Yunani, yang diyakini masih memiliki 450 unit tercatat. Lebanon punya 104, Thailand 105, dan Taiwan 450. Lalu ada Iran dengan 180, Maroko dengan 225, dan Turki dengan sekitar 600 unit. Sebagian besar armada itu juga telah dimodernisasi secara lokal. MOLF Yunani mendapatkan alat pengukur jarak laser modern, komputer balistik digital, dan bidikan malam yang lebih baik. A5T1 Turki menambahkan sistem kendali tembak baru, alat bidik termal, dan pelat pelindung. Thailand memberikan A5 mereka bidikan yang ditingkatkan. A5 milik Taiwan telah mengalami pembaruan sistem kendali tembak dan mesin secara berkala, dan seterusnya. Namun dibalik semua tambahan yang disebutkan tadi, tetap saja itu adalah M48A5. Lapisan baja, meriam 105 mm yang diisi secara manual, amunisi berada di ruang kru. Atap tipis, tidak ada rak amunisi dengan panel blow-off, dan tidak ada APS. Optik yang lebih baik memang membantu, tapi tidak mengubah hal-hal mendasar. Dan sekarang, Type 80 Tiongkok, sebuah keluarga tank tahun 1980-an, yang mencakup Type 80 itu sendiri, Type 85, Type 88, dan tentu saja Type 96, meskipun kita tidak akan membahas yang terakhir di sini, karena kita sudah pernah membahasnya secara khusus. Semua tank ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara tiruan Soviet buatan Tiongkok dari tahun 1950-an, dan semua perlengkapan modern yang canggih. Tank ini mempertahankan apa yang bisa diproduksi massal secara andal oleh Tiongkok, lalu menambahkan sistem kendali tembak dan peningkatan mobilitas yang kredibel untuk pertama kalinya yang pernah dilihat oleh tentara dalam skala besar. Ini adalah tank dengan 4 awak yang biasanya dilengkapi meriam laras beralur 105 mm dari beberapa tipe. Meriamnya diisi secara manual dan terhubung dengan sistem kendali tembak sederhana namun cukup mumpuni pada masanya, dilengkapi dengan pengukur jarak laser dan komputer balistik.
Dan mereka juga memiliki penglihatan malam, meskipun yang kita bicarakan di sini adalah perlengkapan generasi pertama yang sangat-sangat sederhana. Maksud saya, ini ada gambar untuk menunjukkan seperti apa sebenarnya, tidak bagus. Pelindungannya, untuk menyederhanakan, adalah lambung komposit dan kubah baja. Meskipun Era diperkenalkan pada varian Type 853 tahun 1993. Dan karena garis keturunan desain Soviet, lapisan pelindung atap dan perutnya terkenal tipis. Di bawah pelat dek, Anda akan menemukan mesin diesel yang menghasilkan sekitar 700 tenaga kuda yang cukup untuk kecepatan jalan sekitar 50 km per jam. Meskipun cukup baik untuk mengikuti formasi dan taktik tahun 1980-an, tapi tidak akan memenangkan uji mobilitas melawan perlengkapan abad ke-21. Siapa yang masih menggunakannya? Ya, Tiongkok terutama, yang memiliki beberapa ratus unit dan itu pun hanya digunakan sebagai cadangan, pelatihan, dan peran lini kedua. Pada dasarnya tank ini sedang dipensiunkan dan akan ditempatkan di museum ketika lebih banyak Type 99 dan Type 15 tank ringan yang diperkenalkan pada tahun 2018 tersedia. Selain itu, Pakistan juga memiliki 268 unit yang sedang mereka upayakan untuk dimodernisasi. Sudan memiliki 10 unit, Uganda memiliki 5 unit. Meskipun begitu, sekarang kamu mengerti kenapa kami memisahkan Type 96 menjadi pembahasan tersendiri di bab sebelumnya. Ya, seperti yang sudah kami akui, itu memang merupakan evolusi dari Type 80. Tapi ada sedikit perbedaan kemampuan, bukan? Tidak mungkin keduanya bisa dibahas dalam satu bab yang sama. Dan berbicara tentang perlunya kita membedakan berdasarkan varian karena perbedaan kemampuan yang sangat besar, untuk tank berikutnya, mari kita lihat T-64 khususnya model A. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1967, T-64A merupakan terobosan besar. Ini adalah MBT Soviet pertama yang menggunakan meriam 2A26 yang terkenal. Selain fitur yang sudah diperkenalkan pada T-64 biasa, yaitu lapisan baja komposit penuh dan autoloader karusel yang terkenal. Di atas kertas, autoloader itu yang dinamai 6 ETS-10 bisa menembakkan 8 peluru per menit. Mobilitasnya berasal dari mesin diesel dengan piston saling berlawanannya unik, yaitu mesin 5 silinder datar 2 langkah yang menghasilkan sekitar 700 tenaga kuda. Dan dengan 38 ton, kendaraan ini mampu melaju sekitar 70 km per jam di jalan raya. Dan memang, tank ini begitu maju pada masanya, sehingga T-64 yang dimodernisasi masih cukup kompetitif hingga hari ini. Contohnya, T-64BV model 2022 milik Ukraina tak sulit menebak kapan itu diperkenalkan. Dengan optik modern, komunikasi modern, dan banyak era, tampil cukup baik dalam pertahanan negara tersebut. Bahkan, T-64BV, varian peningkatan Soviet yang diperkenalkan pada tahun 1985, dilengkapi dengan era dan beberapa peningkatan kecil di sana-sini, juga tidak terlalu buruk kinerjanya. Yang kedua, dari T-64A asli, meskipun usianya hampir 60 tahun, sudah jauh melewati masa jayanya, dan mengejutkannya masih digunakan oleh Ukraina dan Rusia dalam pertempuran garis depan saat ini. Namun perlu diperjelas, jangan berpikir bahwa mereka menggunakannya secara rutin, karena kenyataannya tidak demikian. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Ukraina telah kehilangan 2 T-64A dibandingkan dengan 442 BV, dan Rusia telah kehilangan 3 dibandingkan dengan 92 BV. Namun mereka masih digunakan, seringkali dilapisi dengan blok era apapun yang tersedia di gudang. Dan seringkali hanya dijadikan sebagai meriam swagerak yang ditempatkan jauh dari pusat pertempuran. Dan sekarang kita ke T-55 Soviet yang mulai bertugas pada tahun 1948. Pensiunan keras kepala era Perang Dingin yang seolah menolak untuk mati. Dan ya, bagi kalian yang tahu, itu berarti kami juga menganggap T-54 awal sebagai bagian dari keluarga ini. Pada dasarnya, hampir semua sejarawan juga melakukan hal yang sama, dan hari ini kami tidak punya cukup jatah kata untuk mulai menulis ulang puluhan tahun historiografi yang sudah mapan. Resepnya sederhana, efektif, dan sangat bagus untuk masanya. Meriam laras Sumarir 100 mm D10T, kru 4 orang, mesin diesel yang ringkas, siluet rendah, lapisan baja, dan sistem yang bisa dirawat oleh bengkel biasa sekalipun. Namun sekarang tank ini sudah sangat ketinggalan zaman. Atap dan bagian bawahnya tipis, ergonominya masih era 1950-an, dan tidak ada rak amunisi dengan panel pelepas ledakan. Tapi keunggulan utama T-55, jika memang bisa disebut punya keunggulan, adalah kemampuannya beradaptasi. Di seluruh dunia, Anda akan menemukan contoh T-55 yang dilengkapi dengan lapisan komposit atau era, alat pengukur jarak laser, teropong termal, bahkan konversi meriam. Sebagai contoh, M55S milik Slovenia benar-benar dimodifikasi total dengan meriam buatan Inggris, lapisan baja reaktif dari Israel, dan sistem kendali tembak modern.
Kiev juga menerima 28 unit di tahun 2022, kebetulan saja. Mereka bukan tongkat ajaib, jauh dari itu. Tapi peningkatan seperti ini setidaknya membuat T-55 tidak lagi menjadi tank lelucon dan menjadi cukup berguna. Asalkan kamu benar-benar sangat hati-hati dalam menggunakannya. Dan untuk daftar singkat siapa saja yang masih mengoperasikannya dan tipe apa, Suriah masih mempertahankan armada campuran T-55A AM, AMV, dan MB dalam dinas. Ratusan di atas kertas, banyak yang telah ditingkatkan dengan era kontak 1 dan sedikit penyesuaian sensor. Rusia juga mengeluarkan T-55 dari semua varian dari penyimpanan pada tahun 2023 dan 2024 untuk digunakan di Ukraina. Sementara Ukraina sendiri hanya mengoperasikan M55S Slovenia itu. Di tempat lain, Vietnam sedang memperpanjang masa pakai inventaris T-55 mereka ke standar M3. Safir 74 dan Type 72Z milik Iran masih digunakan secara terbatas. Dan di seluruh Afrika Sub-Sahara, Anda masih akan menemukan T-55 di Angola, Eritrea, Ethiopia, Uganda, dan negara-negara lain, seringkali dengan kesiapan yang beragam, tetapi masih tercatat dalam daftar unit. Namun, penggunaan oleh Rusia dan Ukraina adalah yang paling menarik dari semuanya, karena merekalah yang paling banyak terlibat dalam pertempuran dalam sejarah belakangan ini. Dan ternyata, pengguna rutin seperti itu tidak terlalu banyak menggunakan tank-tank tersebut. Karena bahkan di Ukraina, di mana situasinya, jujur saja, mulai sedikit putus asa bagi kedua belah pihak, para komandan sepenuhnya sadar bahwa T-55 sama sekali tidak cocok untuk medan perang modern. Kita bisa melihat buktinya dari jumlah yang hancur, dan memang harus begitu. Karena kedua belah pihak tidak terlalu antusias mengungkapkan jumlah yang dikerahkan. Rusia misalnya telah kehilangan 16 unit secara keseluruhan, 2 T-54T543M, 2 T-54B, 4 T-55A, 1 T-55A model 1981, dan 7 lainnya yang tidak bisa kami identifikasi ke varian tertentu. Ukraina juga telah kehilangan 2 unit M55S yang sudah kami sebutkan, dan itu saja. Ingat kembali pada T-64 saat kita membahas kerugian tank yang mencapai ratusan. Komandan tidak akan mengerahkan T-55 kecuali mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Dan bahkan saat itu pun, biasanya hanya digunakan sebagai meriam swagrak dadakan yang ditempatkan jauh dari pertempuran utama. Dan apakah Anda bisa menyalahkan mereka? T-55 memang tidak pernah dirancang untuk dunia dengan amunisi serangan dari atas, drone presisi, alat bidik termal di setiap regu, dan rantai penargetan berjaringan yang bisa mendeteksi, mengklasifikasi, dan menghancurkan kendaraan lapis baja dari jarak beberapa kilometer. Profil lapis bajanya menurut standar modern hanyalah perisai kertas. Plat baja tipis yang hanya mampu menahan tembakan meriam otomatis dan RPG lama, tetapi langsung hancur jika terkena ATGM berhulu ledak tandem, atau bahkan amunisi berkeliaran yang dirakit seadanya. Meriam beralur 100 mm-nya. Meskipun andal, sama sekali tidak menghasilkan energi moncong yang cukup untuk mengancam MBT modern dari depan. Bahkan dengan amunisi eksotis, senjata ini tetap tidak mampu menembus komposit modular dan era yang telah menjadi standar selama beberapa dekade terakhir. Ditambah lagi dengan kenyataan ergonomis, interior yang sempit, tidak ada panel pelepas tekanan, amunisi disimpan sangat dekat dengan kru, dan sama sekali tidak ada sistem pelindungan aktif. Sebuah tembakan yang menembus biasanya berarti kehilangan total. Kemampuan bertahan hidup hampir sepenuhnya bergantung pada berada di tempat yang salah, yang jelas bukan resep yang bagus untuk rasa percaya diri di tahun 2025. Namun, meskipun semua itu, tank itu masih ada di medan perang, pensiunnya tertunda oleh kenyataan pahit dari situasi yang ada. Rusia tidak mampu untuk mempensiunkannya dalam kondisi saat ini. Ukraina mengambil apapun yang bisa didapat. Dan Angola, Eritrea, Ethiopia, Suriah, serta Uganda, sejujurnya semua memiliki hal yang jauh lebih besar untuk dikhawatirkan daripada daya saing MBT mereka. Dan salam juga untuk Type 59 buatan Tiongkok. Mungkin varian T-55 terburuk dari semuanya. Kenapa begitu? Ya, karena sebenarnya itu bahkan bukan T-55 asli sejak awal, melainkan tiruan T-54A berlisensi yang dukungan teknis Sovietnya langsung dicabut hampir seketika. Lihat komentar sinis kami sebelumnya tentang perselisihan seberapa kejam komunisme seharusnya untuk detail lebih lanjut soal itu. Dan kalau itu saja belum cukup buruk, karena mau memutuskan bahwa komunismenya harus benar-benar sangat kejam, pada dasarnya semua orang pintar di Tiongkok yang seharusnya bisa mengembangkan sesuatu dari Type 59 sudah mati. Dibunuh karena dianggap terlalu banyak berpikir. Hal ini menghasilkan sebuah tank tanpa stabilizer sama sekali, setidaknya pada spesifikasi aslinya. Akhirnya mereka memang mendapatkannya pada Type 592A prototype pada tahun 1985 dan diperkenalkan pada tahun 1988. Tapi pada saat itu, seperti yang sudah kita lihat, tank itu sudah menjadi tank sekunder. Selain itu, tank ini juga memiliki sistem kendali tembak yang hanya terdiri dari garis dan angka pada optik.
Bahkan T-55 yang sebenarnya pun setidaknya sudah memiliki komputer balistik dan akhirnya dilengkapi dengan pengukur jarak laser. Tidak ada pelindungan NBC sama sekali. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap tank yang sudah disebutkan sebelumnya di episode ini, meskipun mungkin masih sederhana, serta prosedur penyimpanan amunisi standar Perang Dunia Kedua, yang berarti bahwa tendangan yang cukup kuat mungkin bisa meledakkan seluruh tank sialan itu. Lalu sebagai pelengkapnya, tambahkan mesin yang suka sedikit meleleh begitu dinyalakan. Dan memang sudah ada upaya untuk memperbaikinya di sana-sini. Tapi dari pabriknya, mereka benar-benar kacau balau. Type 59 masih digunakan setidaknya oleh Bangladesh, Kamboja, kedua Kongo, Iran, Sudan, Tanzania, dan Zimbabwe. Kesimpulan dan masa depan. Sesuatu yang mudah terlupakan karena cara kita melakukan segala sesuatu hari ini yang lambat dan bertahap adalah jurang kemampuan yang sangat besar antara MBT yang kita lihat di awal dan yang baru saja kita bahas. Dan untuk membuatnya benar-benar jelas, mari kita ambil K2 dari urutan teratas dan T-55 dari urutan terbawah, lalu secara hipotetis mempertemukan mereka satu sama lain. Sesuatu yang kebetulan mungkin saja benar-benar terjadi suatu saat nanti, karena diyakini Korea Utara masih mengoperasikan beberapa T-55. Meskipun bukti kuat tentang hal ini belum muncul, karena tank-tank tersebut belum terekam lagi sejak parade tahun 2013 di Pyongyang. Dan sebagai gantinya, alasannya bersifat deduktif, dengan asumsi bahwa, seperti Rusia, tank-tank tersebut disimpan di gudang di suatu tempat. Karena negara dalam situasi Korea Utara, mana mungkin membuang tank yang masih berfungsi dengan baik, meskipun sudah cukup usang. Tapi kita menyimpang. Bayangkan ini untuk membuktikan maksudnya. K2 tidak pernah benar-benar melihat T-55, melainkan menemukannya, mengklasifikasikannya, dan menandainya untuk dimusnahkan. Panoramic Thermal Command mendeteksi ledakan panas, sistem kontrol tembak digital secara otomatis melacak, hidropneumatik menundukkan hidung tank untuk sudut tembak yang sempurna. Radar gelombang milimeter siap untuk secara otomatis mengeluarkan asap jika ada ancaman yang terdeteksi. Tembakan pertama adalah K279 APF SDS dari CNO8. Dan pada sudut berapapun peluru itu mengenai, T-55 peluru itu akan menembus langsung, mengubah plat baja menjadi rongsokan, dan siapapun yang ada di dalamnya menjadi bubur. Jika diarahkan ke samping, penembak kemungkinan besar langsung mengenai tempat penyimpanan amunisi, membuat seluruh T-55 meledak dalam satu bola api besar. K2 memiliki akurasi untuk melakukan tembakan itu bahkan dari jarak jauh, peluru yang dengan mudah bisa menembus. Dan seorang penembak yang telah menghabiskan bagian yang tidak kecil dari karirnya, menghafal siluet tank dan titik-titik lemahnya di dalam otaknya. Namun, jika T-55 itu entah bagaimana masih berfungsi setelah itu, maka kru yang selamat, jika ada, belum melarikan diri dari tank tersebut. K2 cukup menunggu autoloadernya bekerja, memutar turret 1 atau 2 derajat sambil menunggu untuk membidik sesuatu yang penting lainnya. Lalu memasukkan peluru lagi ke T-55 dan selesai. Tapi berikut ini adalah skenario berbeda untuk setidaknya mencoba memberi T-55 sebuah kesempatan. Bukan bertemu K2 di tempat terbuka dan setara, tapi T-55 bersembunyi di balik sesuatu yang kokoh. Mesin mati, benar-benar dingin, dengan meriam sudah mengarah ke arah yang tepat. Intinya, penyergapan yang sempurna. Lalu APS Hardkill milik K2 berhasil menggagalkan peluru itu. Sensor langsung memberitahu penembak sudut datangnya tembakan. Lalu mereka memutar turret ke arah tersebut dan setelah itu mengulangi seperti sebelumnya. Dan jika itu salah satu dari mayoritas K2 yang tidak memiliki APS Hardkill, peluru T-55 tetap saja gagal menembus dan sekali lagi K2 mengulangi seperti sebelumnya. Lalu bayangkan kalau T-55 secara tidak sengaja membiarkan mesinnya tetap menyala saat menunggu. Mungkin ingin pompa hidroliknya tetap aktif agar bisa menggerakkan kubah saat K2 lewat. Lalu, kecuali ada perlindungan yang cukup tinggi, sensor thermal K2 akan mendeteksi panas yang keluar dari knalpotnya. Dan sebuah kastem muncul di atasnya, lalu T-55 langsung dihancurkan tanpa tahu kalau dia sedang ditembaki. Tapi bagaimana jika, entah bagaimana, sebuah T-55 berhasil mendekatkan moncongnya dengan sangat dekat, hampir seperti jarak tembak langsung, sehingga pelurunya memiliki energi kinetik maksimum untuk menembus, dan cukup dekat agar tidak memicu sistem hardkill K2 jika memang K2 punya APS. Jawabannya, sejujurnya mungkin saja. Dari depan tidak ada peluang. Lapisan tebal komposit modern, paket ERA, dan pelapis spell benar-benar melampaui apa yang pernah dirancang untuk dikalahkan oleh meriam D10 100 mm. Meskipun rudal anti-tank berpemandu yang bisa ditembakkan dari model T-55A dan seterusnya mungkin bisa menembus jika ERA tidak ada. Tapi kenyataannya, ERA memang ada.
Dari samping, di mana lapisan baja K2 lebih tipis, peluang untuk menembus memang sedikit lebih baik, tapi tetap saja tidak besar. Dan dari belakang, peluangnya lebih tinggi lagi. Namun itu adalah skenario terbaik. Sebuah situasi fantasi yang hampir pasti tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Secara praktis, sederhananya, tidak ada yang bisa dilakukan T-55 untuk mengalahkan K2. Dan sekarang, Anda bisa melihat perbedaan kemampuan yang sangat besar. Bukan hanya karena kelas teratas lebih baik daripada kelas penyintas, tapi memang keduanya sama sekali tidak bisa dibandingkan. Ini seperti Daud melawan Goliat, jika saja Goliat benar-benar memakai helm. Ini seperti Mike Tyson di puncak karirnya melawan seorang anak kecil. Tapi bagaimana dengan masa depan? Karena daftar ini bagaimanapun juga hanyalah gambaran sesaat dari waktu ketika ditulis. Pada akhir tahun 2025, teknologi selalu berkembang. Keusangan selalu mendorong tank-tank lama ke tempat rongsokan. Nah, seperti yang sudah disadari oleh kalian yang jeli, sistem perlindungan aktif hard kill akan menjadi sangat penting di masa depan. Teknologi ini sebenarnya sudah ada sekarang. Teknologi ini sudah terbukti sangat efektif. Itulah sebabnya banyak tank yang sedang dikembangkan atau baru saja mulai digunakan sudah menyertakannya. Dan banyak tank lain setidaknya memasukkan teknologi ini sebagai opsi dalam rencana peningkatan mereka. Sebagai contoh, Leopard 28 dari Jerman, Panther KF-51 dari Jerman, Challenger 3 dari Inggris, M1A3 Abrams dari Amerika, Type 99B dari Tiongkok, Altai dari Turki, Merkava 4 Barak dari Israel, Type 10 dari Jepang, T-90M dari Rusia, dan T-90 Bhisma dari India. Dengan mengetahui hal itu, kami percaya bahwa jika kami membahas topik ini lagi dalam katakanlah 10 tahun ke depan, kemungkinan besar sistem pelindungan aktif hard kill akan menjadi syarat mutlak untuk masuk ke jajaran teratas. Pada saat itu, sistem tersebut akan menjadi sangat umum sehingga kami tidak melihat kemungkinan lain. Mari kita juga bahas tentang kemampuan jaringan yang terus kami temui di jajaran teratas. Dimulai dengan penjelasan lebih dalam tentang apa yang sebenarnya kami maksud dengan istilah tersebut. Ketika kami menyebut networking, kami tidak hanya berbicara tentang radio yang bagus. Yang kami maksud adalah sistem saraf digital yang lengkap yang menghubungkan tank, drone, infanteri, artileri, dan pos komando menjadi satu organisme. Dalam praktiknya, itu adalah sistem manajemen pertempuran yang ada di depan kru yang menampilkan peta langsung posisi kawan dan musuh, memperbarui hampir secara real time, dan memungkinkan Anda mengirim data target ke seluruh formasi secara instan. Satu tank melihat, semua tank melihat. Satu kru menandai, yang lain bisa langsung mengarahkan dan menembak. Ini memperpendek kill chain. Alih-alih cara lama, melihat musuh, repot dengan arah, berteriak lewat radio, menunggu perintah tembak, lalu berharap peluru Anda sampai sebelum target kabur, jaringan modern mengubah semuanya menjadi penyelesaian yang presisi dalam hitungan detik. Sebuah drone mendeteksi panas, dan BMS secara otomatis mempublikasikan koordinat yang tepat. Koordinat itu langsung muncul di layar setiap kru, sudah diformat untuk sistem kendali tembak penembak. Komandan memilih untuk menembakkan stasiun senjata kendali jarak jauh atau meriam utama diarahkan ke target. Lalu sistem kendali tembak menghitung arah, angin, dan jarak, dan peluru pun ditembakkan. Semua itu dilakukan sementara baterai mortir terdekat atau munisi loitering sudah ditugaskan sebelumnya untuk menghantam apapun yang mencoba bergerak. Dan prioritas target dekonflik otomatis agar tembakanmu tidak mengenai infanteri sendiri, serta peluru yang dapat diprogram oleh tank sebelum ditembakkan. Jadi, kamu tidak hanya mempercepat penyerangan, tapi juga meningkatkan kemungkinan menghentikan musuh dengan tembakan pertama. Jaringan juga memungkinkan penunjukan sasaran lintas platform. Sebuah pesawat atau kendaraan pengintai bisa menyerahkan titik bidik kepada satu peloton dari jarak jauh. Dua tank bisa menembak secara bergantian sehingga satu tank menutupi pergerakan maju tank lainnya. Node peperangan elektronik bisa membutakan sensor pemandu musuh sementara tepat saat kamu menerobos celah mereka. Apa yang dulunya merupakan 4 duel terpisah, kini menjadi satu pertempuran yang terkoordinasi, lebih cepat, sangat presisi, dan jauh lebih mematikan bagi siapapun yang masih berpikir mereka bisa bersembunyi di balik pagar tanaman. Jadi ya, jaringan memang penting. Ini memang hal yang cukup besar, dan seperti yang kami katakan, kami memprediksi hal ini akan menjadi semakin besar lagi. Baik karena sistem canggih semakin umum, maupun karena sistem yang lebih canggih terus bermunculan. Meskipun, tentu saja, semua pembahasan ini mengasumsikan bahwa MBT masih relevan pada saat itu. Karena ada beberapa orang yang percaya bahwa, seperti halnya kuda pada tahun 1914, MBT akan segera menjadi usang secara tiba-tiba. Mereka yang percaya akan hal ini berpendapat bahwa rasio biaya terhadap manfaat yang selama ini membuat tank tetap digunakan selama 1 abad terakhir, kini sudah tidak seimbang lagi. Drone murah dan amunisi serangan atas telah menghancurkan kendaraan lapis baja yang sangat mahal, sehingga masa depan ada pada kawanan otonom, bukan pada kendaraan berat seberat 70 ton. Mantan CEO Google, Eric Schmidt, adalah salah satu orang yang berpendapat seperti ini.
dengan tegas mengatakan bahwa drone yang terhubung dengan AI akan membuat tank menjadi tidak berguna dan mendesak Amerika Serikat untuk membiarkan kendaraan lapis baja beratnya usang dan menggantinya dengan sistem tanpa awak. Dan meskipun sangat mudah dan memang bijaksana untuk menyadari bahwa seorang pengusaha teknologi mungkin saja punya kepentingan pribadi dalam mendorong sudut pandang ini, kata-kata Schmidt tidak sepenuhnya tanpa dasar. Seperti pada tahun 2024, Associated Press melaporkan bahwa Ukraina telah menarik mundur M1A1 Abrams mereka dari garis depan, sebagian besar karena adanya amunisi berkeliaran dari Rusia, yang kita sebut drone bersenjata. Gagasan ini juga telah disuarakan oleh para ahli di bidangnya, dengan International Institute for Strategic Studies atau IISS menyoroti jumlah tank dari semua jenis, bukan hanya MBT, yang telah dihancurkan di Ukraina dari kedua belah pihak sejak dimulainya invasi skala penuh pada tahun 2022. 1.277 untuk Ukraina, di mana 951 diantaranya benar-benar hancur, dan 4.135 untuk Rusia, di mana 3.058 diantaranya benar-benar hancur. Ada juga angka-angka pada saat penulisan ini, bukan dari IISS. Kami juga melakukan pengecekan ulang jumlahnya karena artikel yang dimaksud sudah agak lama. Bagi mereka yang menulis obituari untuk MBT, bukti seperti ini sudah cukup. Namun ada juga yang berpendapat bahwa masih ada cerita lain dan bahwa MBT sebenarnya masih akan memiliki peran untuk waktu yang lama ke depan. Pada dasarnya, orang-orang seperti itu berpendapat bahwa platformnya sendiri tidak usang, tetapi cara penggunaannya yang seringkali sudah ketinggalan zaman. Mereka menunjukkan bahwa tank tetap menjadi satu-satunya cara untuk memberikan daya tembak bergerak di bawah tembakan dengan garis bidik langsung dan kemudian mempertahankan wilayah yang mereka rebut. Untuk menyebut satu nama yang mewakili pandangan ini dan menjelaskannya lebih lanjut, Justin Brong dari Royal United Services Institute menekankan bahwa tank belum usang dan kerugian terburuk Ukraina adalah akibat dari taktik yang buruk dan manuver yang tidak matang, bukan bukti bahwa kendaraan lapis baja sebagai kelas sudah selesai. Ahli strategi veteran Lawrence Friedman menolak gagasan ini, menyatakan bahwa drone belum membuat tank menjadi usang. Mereka hanya membuat kendaraan lapis baja yang sembrono dan tanpa dukungan menjadi usang. Lalu ada Michael Kaufman yang menambahkan perspektif seorang praktisi, berargumen bahwa tank tetap menjadi kebutuhan di medan perang, terutama dalam pertempuran di perkotaan, karena tidak ada yang lain yang menggabungkan perlindungan, daya tembak, dan manuver dalam satu paket yang sama. Kuncinya adalah menggunakan mereka di bawah perlindungan infanteri, artileri, pertahanan udara, dan peperangan elektronik yang tepat, bukan hanya mengirim mereka secara membabi buta ke zona pembantaian. Dukungan untuk posisi ini juga datang tidak hanya dari para ahli, tetapi juga dari data konkret dan perilaku pengadaan. Kantor pengujian milik Pentagon sendiri melaporkan bahwa trofi APS ketika dipasang pada Abrams berhasil mencegat sebagian besar ancaman yang masuk selama uji coba operasional. Bahasa birokrasi yang kering tentu saja, tetapi dengan implikasi besar. Karena hasil seperti itulah yang secara langsung menyebabkan pengembangan M1A3 Abrams yang akan datang. Jadi, posisi mana yang benar pada akhirnya? Nah, itu adalah pertanyaan yang hanya akan dijawab oleh waktu, dan yang lebih muram lagi, perang berikutnya. Yang bisa kita katakan adalah bahwa masalah ini telah mencapai persimpangan jalan. Di satu sisi, terdapat keusangan, nasib kuda dan kapal perang, yang ditentukan bukan oleh satu kekurangan besar, tetapi oleh akumulasi biaya, kerentanan, dan pilihan yang lebih baik secara bertahap. Di sisi lain, terdapat reinvensi dengan APS, jaringan, perangkat penangkal drone, dan doktrin yang membentuk ulang MBT menjadi sesuatu yang nyaris tak dikenali oleh para perancangnya di era Perang Dingin. Sebuah simpul dalam jaringan yang lebih luas, bukan ujung tombak yang kesepian yang hanya terhubung ke dinamika medan perang yang lebih luas dengan sekedar radio. Dan mungkin itulah poin utamanya. Tank tidak pernah bersifat statis. Dulu mereka adalah kapal darat besar yang bergerak lambat dengan pelat berpaku keling, lalu menjadi divisi panzer yang ramping dan berani melintasi Eropa. Kemudian menjadi tank berat era Perang Dingin yang dipenuhi perangkat zaman nuklir, dan sekarang menjadi mesin digital yang dipenuhi sensor dan alat penangkal. Mereka bertahan bukan karena sentimen, tetapi karena setiap generasi selalu menemukan cara baru untuk membuatnya berguna. Jadi, apakah MBT akan menjadi usang menjelang tahun 2035? Mungkin saja, tapi jika 100 tahun terakhir peperangan lapis baja telah mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa menulis obituari tank sebaiknya diserahkan pada sejarah. Dan sejarah sering mempermalukan mereka yang terlalu cepat mencoba memprediksinya. Terima kasih telah menonton.